Assalamualaikum, para jenius. Kita di bab 131-140. Semoga lebih semangat. Selamat bersantai. Bab 131. Bab 131 Guosan yang perkasa. Sesuatu yang tidak terduga telah terjadi sekali lagi. Kedatangan Guosan telah menutup mulut semua orang. Di Sekte Hitam, pengaruh tetua Sekte Guosan sangat besar. Statusnya, posisinya, tidak peduli kemana dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian dan pada akhirnya akan menerima rasa hormat. Seorang alkemis yang luar biasa akan dihormati kemanapun dia pergi, dan dia akan memiliki masa depan yang cerah. Inilah alasan mengapa bahkan Taois Hitam perlu menunjukkan rasa hormat kepada Guosan juga. Tidak hanya Taois Hitam, bahkan tetua sekte kelas tinggi itu perlu menunjukkan rasa hormat kepada Guosan. Ini karena sebagian besar tetua sekte inti ilahi Sekte Hitam berhutang budi kepada Guosan. Sebagian besar dari mereka telah meminta Guosan untuk meramu pil untuk mereka sebelumnya, jadi bahkan jika mereka tidak saling mengunjungi pada hari-hari biasa, mereka tidak akan pergi dan menyinggung seorang alkemis yang kuat. Oleh karena itu, meskipun Guosan tidak pernah peduli tentang masalah Sekte Hitam, apalagi konflik antar murid, dan selalu tinggal di gunungnya sendiri, hanya berdiri di sini sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya, bahkan Fan Kun yang sombong pun harus menghormati Guosan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa penatua Sekte Guosan, yang tidak pernah terlibat dalam masalah Sekte Hitam, akan keluar hari ini dan berdiri di samping Jiang Chen. Dengan menghancurkan serangan Fan Kun dan berdiri di samping Jiang Chen, Guosan dengan jelas memberitahu semua orang dengan siapa dia berpihak. Salam, penatua Sekte Guosan. Fan Kun menangkupkan tinjunya dan menyapa Guosan. Dia terlihat sopan, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak menunjukkan banyak rasa takut. Fan Kun, apa yang kamu lakukan? Membunuh sesama muridmu. Anda adalah pemimpin murid lingkaran dalam, bagaimana Anda bisa menyerang murid lingkaran luar? Apa kamu tidak merasa malu? Guosan mendengus dingin. Sekte Penatua Guo, kamu bilang aku mencoba membunuh sesama murid. Jiang Chen baru saja membunuh Jiang Wei dengan racun, jangan bilang itu tidak termasuk membunuh sesama murid. Jiang Chen mendatangkan malapetaka di lingkaran luar hari ini, dia membakar beberapa halaman, dia melukai rekan-rekan muridnya dengan serius, dan dia bahkan berani menggantung keempat tetua sekte lingkaran luar. Dia adalah orang jahat, bukankah aku harus membunuhnya? Aku hanya membantu Sekte Hitam menyingkirkan daging busuk ini. Fan Kun masih berbicara dengan cara yang mengesankan. Niat membunuhnya tinggi, dan dia tidak mau menyerah pada keputusannya untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen mengerutkan alisnya, dia masih sedikit terkejut. Jangankan Guosan menjadi seorang alkemis, hanya ranah kultivasi inti ilahinya saja sudah cukup untuk menakuti siapapun, tetapi Fan Kun ini sebenarnya berani berbicara dengannya seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak takut dibunuh oleh Guosan? Dengan status Guosan, membunuh murid lingkaran dalam yang tidak menunjukkan rasa hormat padanya bukanlah masalah besar. Jiang Chen tidak tahu alasannya, tetapi yang lain tahu. Karena, semua orang tahu bahwa Fan Kun bukan hanya murid lingkaran dalam, dia juga memiliki status yang membuatnya sangat bangga, dan itu adalah kakeknya. Bagaimana bisa Fan Kun berbicara dengan Sekte Elder Guo seperti itu? Bukankah dia menyinggung martabat Sekte Elder Guo? Fan Kun memiliki latar belakang yang besar, kakeknya Fan Zongtang adalah senior Sekte Elder di Sekte Hitam, dan dia telah mencapai ranah Mid Divine Core, yang lebih tinggi dari Sekte Elder Guosan. Itu sebabnya dia tidak takut pada Guosan. Itu benar, dia memiliki latar belakang yang kuat, dan itulah mengapa dia bisa begitu arogan. Sepertinya Fan Kun bertekad untuk membunuh Jiang Chen hari ini. Kerumunan sedang mendiskusikan kejadian itu. Beberapa tahu bahwa masalah ini masih jauh dari akhir, dan sekarang bahkan penatua Sekte Guosan telah muncul, mungkin ada beberapa tetua Sekte inti ilahi lainnya dalam perjalanan mereka. Fan Kun, Jiang Chen, dan Jiang Wei bertarung dalam deathmatch berdasarkan kesepakatan, dan itu adalah aturan bahwa mereka diizinkan untuk membunuh lawan mereka. Karena Jiang Wei terbunuh, itu hanya bisa disalahkan pada fakta bahwa dia lemah, dan Jiang Chen tidak bisa disalahkan. Adapun racunnya, saya pikir Anda harus tahu tentang itu lebih baik daripada saya, jadi saya akan menghemat napas. Kata Guosan, dia jelas ingin melindungi Jiang Chen. Sekte Elder Guo, ini adalah konflik antar murid. Saya harap penatua Sekte Guo dapat berhenti mengganggu dan membiarkan kita menyelesaikan ini semua sendiri. Fan Kun tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia telah memutuskan untuk membunuh Jiang Chen hari ini, dan jika dia tidak bisa melakukannya, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan yang baik untuk membunuhnya di masa depan. Selain itu, Jiang Chen telah menunjukkan potensi besar hari ini, jadi jika dia tidak segera terbunuh, begitu dia mendapat lebih banyak waktu untuk tumbuh, dia akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Sialan, Fan Kun ini sangat tercela, bisnis apa yang dia miliki di deathmatch orang lain. Dia tidak akan membiarkan campur tangan Sekte Tetua Guosan dalam konflik antar murid. Tapi dia, sebagai pemimpin murid lingkaran dalam, dengan budidaya inti surgawi puncaknya, menyerang murid lingkaran luar. Bukankah itu memalukan? Sangat tercela. Saya yakin penatua Sekte Guosan akan melindungi murid senior Jiang. Ini sudah terlalu jauh, menjadi sangat sulit untuk diselesaikan. Fan Kun memiliki latar belakang yang besar, dan saya yakin dia tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Banyak murid lingkaran luar mulai mengutuk. Jiang Chen memang membuat konflik besar hari ini, dia melanggar hukum dengan menggantung begitu banyak orang, tapi itulah kemampuannya.
Ketika Fan Kun, seorang prajurit inti surgawi puncak, mencoba membunuh murid lingkaran luar inti Fana, itu memalukan. Konyol, saya adalah penatua sekte, dan saya dapat mengganggu apapun yang saya inginkan. Beraninya kamu, sebagai junior, bersikap kasar di depanku. Pergi dari sini, Guosan berteriak keras saat dia melepaskan aura inti ilahinya. Wajah Fan Kun segera memucat ketika dia merasakan energi yang sangat besar. Dia dengan ketakutan berpikir pada dirinya sendiri bahwa seorang prajurit inti ilahi memang bukan seseorang yang bisa dia lawan kecuali dia berada di level yang sama. Jika dia adalah seorang prajurit inti ilahi, maka dia akan memiliki kemungkinan untuk melawan Guosan. Bahkan boneka tanah liat pun akan marah, apalagi penatua sekte Guosan. Jika bukan karena dia tidak ingin main-main dengan Fan Zongtang, jika seorang murid lingkaran dalam berbicara kepadanya seperti itu, dia pasti sudah menamparnya. Siapa yang begitu sombong, beraninya kau meminta cucuku pergi dari sini? Tanda seru petik 2. Tepat pada saat ini, suara agung lainnya terdengar dari jauh. Kemudian, seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu turun dari udara. Segera, dia tiba di sebelah Fan Kun. Pria itu kira-kira setua Guosan. Dia membawa ekspresi yang mengesankan, dan dia menggambarkan citra yang mendominasi. Jiang Chen terkejut, dia segera mengerti mengapa Fan Kun berani bersikap kasar kepada Guosan. Itu semua karena dia memiliki kakek yang perkasa di belakangnya. Jiang Chen menatap Fan Zongtang dan menemukan bahwa dia adalah seorang prajurit Mid Divine Core, satu tingkat lebih tinggi dari Guosan. Guosan berada di puncak alam inti ilahi awal, dan dia hanya selangkah lagi dari alam inti ilahi pertengahan. Kakek, ketika Fan Kun melihat Fan Zongtang, dia membungkuk ke arahnya dan memberi salam. Surga, sekarang bahkan Fan Zongtang ada di sini. Dia benar-benar pria kelas atas di Sekte Hitam, status dan posisinya hanya satu tingkat di bawah ketua sekte. Saya tidak pernah berharap masalah ini menjadi begitu besar. Sekarang, dengan kedatangan dua prajurit inti ilahi, ini akan menjadi berantakan. Sepertinya akan sulit untuk menyelesaikan ini. Jika Fan Zongtang dan Guosan bertarung, saya pikir hanya ketua sekte sendiri yang bisa menyelesaikan ini. Terlalu banyak hal mengejutkan yang terjadi hari ini, dan itu membuat semua murid mati rasa. Semuanya dimulai dengan konflik kecil antara murid lingkaran luar, dan lusinan murid telah dipaksa untuk menyerahkan pil pemulihan Fana mereka. Namun, konflik kecil ini telah meningkat. 4 murid lingkaran luar tergantung di pilar, seorang murid lingkaran dalam yang jenius telah terbunuh pada tahap deathmatch, dan sekarang bahkan ada 2 prajurit inti ilahi. Fan Zongtang, sekarang bahkan kamu ada di sini. Jadi, Anda dan cucu Anda akan menggertak murid lingkaran luar bersama-sama. Biarkan aku memberitahumu ini, aku, Guosan, akan menjadi orang pertama yang melawanmu. Guosan menunjukkan sikap yang kuat terhadap masalah ini. Sejak dia datang ke sini hari ini, dia bertekad untuk melindungi Jiang Chen. Mungkin dalam pikiran orang lain, Jiang Chen hanyalah seorang murid lingkaran luar, seorang jenius di antara semua murid lingkaran luar, tetapi dalam pikiran Guosan, Jiang Chen adalah seorang jenius yang tiada taranya. Selain itu, Jiang Chen telah memberinya bantuan besar dalam alkimia, dan keduanya telah menjadi seperti saudara. Ketika saudaranya dalam kesulitan, Guosan, sebagai saudaranya, tidak bisa hanya duduk dan menonton. Selain itu, orang lain mungkin takut pada Fan Zongtang, tetapi Guosan tidak takut padanya. Meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah darinya, jika mereka membandingkan status dalam Sekte Hitam, status Guosan tidak kurang dari milik Fan Zongtang. Wajah Jiang Chen menjadi gelap, dan dia tetap diam. Dia sekarang pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah Fan Kun. Adapun apakah kakeknya terkait atau tidak, dia belum yakin. Ini adalah tujuan utamanya untuk mendatangkan malapetaka hari ini, Jiang Chen ingin mencari tahu siapa dalang di balik semuanya. Namun, yang tidak dia mengerti adalah, mengapa Fan Kun sangat ingin membunuhnya. Tidak ada yang salah antara dia dan Fan Kun. Namun, semua ini tidak penting lagi. Kuner, apa yang terjadi? Fan Zongtang menoleh dan menatap cucunya, Fan Kun. Kakek, semuanya dimulai, Fan Kun menjelaskan apa yang terjadi hari ini kepada Fan Zongtang melalui Divine Sense-nya. Kemudian, Fan Zongtang segera menatap Jiang Chen. Di matanya yang tampak tenang, sedikit niat membunuh tersembunyi. Meskipun dia menyembunyikannya dengan cukup baik, itu tidak bisa disembunyikan dari Jiang Chen. Bahkan dia ingin membunuhku. Jiang Chen merasa sangat marah sekarang. Kebencian terhadapnya ini datang entah dari mana, dan meskipun dia memiliki kecerdasan dan pengalaman seorang suci, dia tidak dapat menebak mengapa duo kakek dan cucu ini ingin membunuhnya. Huff, Guosan, lihat tempat latihannya, orang ini tidak menunjukkan rasa hormat kepada seniornya. Dia bahkan menutup sekte tetua dan memukuli mereka, dan dia membunuh sesama muridnya melalui pendekatan yang kejam. Dia orang jahat, orang seperti ini harus segera dibunuh. Fan Zongtang mendengus dingin. Dia menggunakan nada yang sama dengan Fan Kun dan melabeli Jiang Chen sebagai orang jahat, mencoba untuk menyalahkan semuanya padanya. Para murid dan tetua sekte yang digantung di pilar dan dipukuli masih berteriak dan berteriak. Ketika mereka mendengar kata-kata Fan Zongtang, mereka sangat tersentuh hingga ingin menangis. Fan Zongtang, ada alasan untuk apa yang dilakukan Jiang Chen hari ini. Jiang Wei terbunuh karena mereka bertarung dalam deathmatch. Seorang murid lingkaran dalam Mid Heavenly Core dibunuh oleh murid lingkaran luar pada tahap pertempuran, saya tidak berpikir ini membutuhkan banyak penjelasan.
Guosan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Guosan, kamu dan aku sama-sama tetua sekte inti ilahi, kita tidak boleh mencampuri konflik antar murid. Menurut pendapat saya, untuk menghindari menyakiti hubungan kita, mari kita mundur dan biarkan Fan Kun menangani Jiang Chen, bagaimana dengan itu? Fan Zongtang bertanya, Fan Zongtang, kamu sangat memalukan. Anda benar-benar ingin membiarkan cucu Anda melawan murid lingkaran luar, Anda sangat tidak tahu malu dengan mengatakan itu. Aku, ayahmu, akan melindungi Jiang Chen dengan segala cara hari ini. Mereka yang berani mencoba menyentuhnya, aku akan memberinya pelajaran. Guosan memiliki sikap yang sangat kuat. Meskipun lelaki tua ini biasanya adalah pria yang damai, begitu dia marah, dia pasti akan melakukan sesuatu yang hebat. Jiang Chen melirik Guosan yang sedang memberikan pidatonya, dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Bab 132. Bab 132 Keputusan Taois Hitam. Guosan, jangan berteriak padaku hanya karena kamu seorang alkemis. Anda ingin melindungi orang jahat ini. Apakah itu berarti Anda juga ingin berjalan di jalan kejahatan? Fan Zongtang kesal, dengan statusnya di Sekte Hitam, dimarahi dan dipermalukan di depan banyak orang tentu akan membuat amarahnya mendidih. Selain itu, dia harus membantu cucunya sendiri menyingkirkan Jiang Chen. Simpan nafasmu, mereka yang berani menyentuh Jiang Chen hari ini, aku yang pertama menyerang. Guosan maju selangkah dan berdiri di depan Jiang Chen. Sepertinya jika Fan Zongtang benar-benar menyerang, dia akan habis-habisan dan melawannya. Jiang Chen tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Meskipun apa yang terjadi sejauh ini telah melebihi harapannya, itu belum sampai pada tahap di mana dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena, jika Guosan dan Fan Zongtang tidak bisa mencapai kesimpulan, Taois Hitam pasti harus keluar. Cukup, memang, seperti yang diharapkan Jiang Chen, tepat saat Guosan menyelesaikan kata-katanya, teriakan bermartabat datang dari arah Istana Hitam. Setelah itu, cahaya kemasan keluar dari dalam Palace Black. Cahaya kemasan tiba di tempat latihan lingkaran luar, dan itu menyapu semua pilar dan menghancurkan semuanya dengan tali, membebaskan mereka yang terikat. Cahaya kemasan tidak hanya menghancurkan semua pilar, tetapi juga membuka segel di Laut Ki Rakyat yang sebelumnya telah disegel oleh Jiang Chen. Kepala Sekte, Fan Zongtang dan Guosan membungkuk ke arah Istana Hitam secara bersamaan. Teriakan tadi dan cahaya kemasan datang dari Taois Black. Sebagai kepala Sekte Hitam, salah satu dari 4 orang terkuat di Provinsi Qi, tidak ada yang berani menghalangi Taois Hitam. Surga, bahkan kepala sekte ada di sini. Itu hanya konflik kecil di lingkaran luar, tapi sekarang bahkan ketua sekte telah datang. Masalah ini sudah terlalu jauh. Jika kepala sekte tidak melakukan sesuatu sekarang, itu akan segera lepas kendali. Jiang Chen benar-benar mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam hari ini, dia telah menciptakan badai. Semua orang terkejut, di mata semua murid, Taois Hitam adalah yang terpenting, dihormati oleh banyak orang. Detik berikutnya, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Tao terbang lewat. Tangannya berada di punggungnya, dia berdiri di udara dengan ekspresi bermartabat, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia adalah Daois Black, kaisar tertinggi Sekte Hitam. Salam, kepala sekte, semua murid di tempat latihan membungkuk untuk memberi hormat. Dari Fan Zongtang ke Guosan, sampai ke murid pemula peringkat terendah, semuanya menunjukkan rasa hormat terhadap Daois Black. Taois Hitam adalah orang paling misterius di Sekte Hitam, dan dia jarang menunjukkan dirinya dimanapun di Sekte Hitam. Dia muncul karena hanya konflik kecil-kecil antara murid lingkaran luar, Jiang Chen adalah orang pertama yang membuatnya melakukan itu. Jelaskan, saya akan memberi Anda semua kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Taois Hitam menatap Fan Zongtang dan Guosan. Tapi yang lebih penting, dia juga melihat Jiang Chen dan Fan Kun. Kepala sekte, Jiang Chen menggertak sesama murid lingkaran luarnya, melukai mereka dengan parah, dan bahkan menutup 4 tetua sekte dan memukuli mereka. Dia benar-benar gila, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Hitam. Dia benar-benar gila, dan dia melanggar hukum. Dia menggunakan racun mematikan untuk membunuh Jiang Wei. Hal yang kejam dan kejam seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang jahat. Jika kita tidak membunuh orang ini, itu akan membahayakan reputasi Sekte Hitam, dan tidak ada murid yang bisa tinggal di sini dengan harapan damai. Fan Kun mengutuk dengan adil dan keras, menyampaikan alasan di balik tindakannya, serta membuat Jiang Chen terlihat seperti orang jahat. Taois Black tidak menunjukkan perubahan ekspresi, dia hanya menatap Jiang Chen. Jiang Chen, apa penjelasanmu? Tanya Taois Hitam, saya tidak ingin menjelaskan, tapi saya percaya ketua sekte bisa memberi saya keadilan. Jiang Chen menangkupkan yang pertama ke arah Taois Black. Sebenarnya tidak ada gunanya baginya untuk mencoba dan menjelaskan apa yang terjadi. Pada akhirnya, terserah siapa yang diputuskan untuk disalahkan oleh kepala sekte. Jika dia benar-benar ingin menghukum Jiang Chen, tidak peduli seberapa bagus penjelasannya, itu akan sia-sia. Dan, jika Taois Black tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh, hanya perlu beberapa kata sederhana. Selain itu, Jiang Chen tidak membutuhkan penjelasan apapun, karena penjelasan dari orang banyak lebih berat daripada penjelasannya sendiri. Faktanya sederhana, tidak ada yang bisa kamu jelaskan. Murid meminta kepala sekte untuk menjatuhkan hukuman pada Jiang Chen. Fan Kun berbicara sambil mencibir. Kepala sekte, murid senior Jiang Chen dituduh salah.
Tepat ketika Fan Kun menyelesaikan kata-katanya, seorang murid dari lingkaran luar mengeluarkan suara. Betul sekali, Kepala Sekte, 2 hari yang lalu, murid lingkaran luar Guolei menyebarkan berita palsu tentang Jiang Chen yang sekarat di pegunungan setan segudang. Dia melakukan itu atas perintah dari murid lingkaran dalam Kaidong. Dan, dia menggertak kami semua dan meminta kami untuk menyerahkan 100 pil pemulihan fana kepadanya, dan dia juga melukai Wang Yun dan Huang Zheng dengan serius. Banyak dari kita yang bisa bersaksi tentang ini, kita adalah korbannya. Kepala Sekte, murid senior Jiang hanya berusaha memberi kita keadilan. Jika dia benar-benar melanggar aturan Sekte, Guolei dan yang lainnya lah yang pertama kali melanggarnya. Juga, Jiang Wei adalah orang yang bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Dia menantang murid senior Jiang Chen ke deathmatch, dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas kematiannya sendiri. Adapun racunnya, jarum itu milik Jiang Wei, itu tidak ada hubungannya dengan murid senior Jiang. Murid lingkaran luar yang mengikuti Jiang Chen semua bergegas untuk menyuarakan pendirian mereka tentang masalah ini. Mereka tidak bisa diam lebih lama lagi, karena jika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, Jiang Chen akan merasa kecewa pada mereka. Tidak peduli apa, Jiang Chen yang menonjol dan mendatangkan malapetaka bagi mereka, dan jika mereka dipaksa untuk memilih antara Jiang Chen dan Fan Kun, mereka pasti akan melompat ke sisi Jiang Chen, dan mereka bahkan tidak akan peduli menyinggung Fan Kun. Kepala Sekte, apa yang dikatakan para murid ini benar. Kita tidak bisa menyalahkan Jiang Chen atas kekacauan ini. Dengan kata lain, Jiang Chen adalah korban juga. Dengan senyum di wajahnya, Guosan menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan Taois hitam. Dia berpikir tentang bagaimana membantu karena Jiang Chen tidak ingin menjelaskan, tapi dia tidak pernah berharap begitu banyak murid akan menonjol dan menunjukkan dukungan mereka untuk Jiang Chen. Ini bahkan lebih baik daripada jika Jiang Chen menjelaskan dirinya sendiri. Melihat wajah percaya diri Jiang Chen, Guosan tidak bisa membantu tetapi diam-diam memuji dia. Meskipun Jiang Chen masih muda, dia memiliki pikiran terkuat yang pernah dilihat Guosan. Dia bisa tetap tenang dalam situasi apapun dia berada. Selain itu, Jiang Chen memiliki hati yang berani, dan tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Jika ada, tidak mungkin hal-hal meningkat seperti ini. Kepala Sekte, kita tidak bisa menilai situasi ini hanya dengan mendengarkan beberapa murid ini. Bahkan jika apa yang mereka katakan itu benar, itu juga fakta bahwa Jiang Chen telah secara brutal mengalahkan para tetua Sekte, dan bahkan menggantung mereka. Tetua Sekte ini mewakili wajah Sekte Hitam, dan apa yang telah dilakukan Jiang Chen adalah menamparkan wajah Sekte Hitam. Fan Kun masih belum mau menyerah. Fan Kun, apakah saya perlu Anda mengajari saya cara menyelesaikan masalah? Wajah Taois Black menjadi gelap. Aku tidak bermaksud begitu, tolong maafkan aku, Kepala Sekte. Melihat kata-katanya membuat Ketua Sekte marah, ekspresi Fan Kun langsung berubah. Cukup, kurang lebih saya tahu apa yang terjadi hari ini, biarkan saja semuanya berakhir di sini, dan jangan sampai terulang kembali. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Taois Hitam menghilang dari tempatnya berdiri. Dia seperti belum pernah ke sini. Itu sebenarnya hanya karena kecepatannya sangat cepat. Taois Black hanya selangkah lagi dari ranah jiwa tempur, keperkasaannya tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang biasa. Namun, kata-kata Taois Black telah mengejutkan banyak orang. Apa yang baru saja terjadi? Kepala Sekte datang ke sini secara pribadi, tetapi pada akhirnya, ini adalah keputusannya. Ekspresi mengerikan muncul di wajah Fan Kun, dia tidak senang dengan keputusan ini. Dia tidak tahu mengapa Taois Hitam menyukai Jiang Chen. Jiang Chen telah menyebabkan gangguan besar hari ini, dan meskipun bukan dia yang memulai segalanya, dia masih harus mendapatkan beberapa hukuman yang relevan. Tapi sekarang, karena keputusan Taois Hitam, semuanya telah berakhir. Tidak hanya Fan Kun yang bingung, semua orang yang menyaksikan apa yang terjadi hari ini terkejut dan mulut mereka terbuka lebar. Apa, itu berakhir begitu saja? Kepala Sekte menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat unik. Saya setuju dengan Anda, awalnya, saya pikir Kepala Sekte akan marah dan menghukum mereka yang melakukan kesalahan, tetapi dia hanya mengatakan sesuatu yang sederhana, dan masalahnya mencapai kesimpulan. Apakah kalian tidak mengerti? Kepala Sekte mendukung Jiang Chen. Dengan apa yang telah dilakukan Jiang Chen hari ini, meskipun dia bukan orang yang memulai segalanya, tetapi dengan secara brutal memukuli sesepuh Sekte saja, dia seharusnya menerima hukuman serius. Tapi sekarang, tidak ada hukuman. Ketua Sekte jelas tidak ingin menghukumnya. Pasti ada alasan di balik keputusan Ketua Sekte. Jiang Chen telah berkembang sangat cepat, bakat dan potensinya tak tertandingi di Provinsi Qi, dan dia bahkan dapat dibandingkan dengan Nan Bei Chao dari Burning Sky Pavilion. Dan segera, dia akan menekan Fan Kun. Seorang jenius seperti dia tidak akan mudah dihukum, inilah keuntungan menjadi seorang jenius sejati. Banyak orang terkejut dengan keputusan itu, tetapi pada saat yang sama, mereka dapat memahami alasan di baliknya. Bagaimanapun, Jiang Chen telah membuktikan dirinya dengan penampilannya yang luar biasa, seorang jenius seperti dia tidak akan mudah dihukum oleh sekte tersebut. Selain itu, keputusan dibuat oleh kepala sekte sendiri, siapa yang berani menolak? Adapun apakah keputusan itu adil atau tidak, di dunia ini di mana yang terkuat mendapatkan semua rasa hormat, keadilan sebenarnya adalah hal yang mewah. Di Sekte Hitam, kata-kata Taois Hitam adalah keadilan. Para tetua sekte dan murid-murid yang digantung dan dipukuli secara brutal hanya bisa menelan air mata mereka. Mereka mengira ketua sekte akan memberi mereka keadilan,
Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa memikirkannya lagi. Selain itu, keputusan kepala sekte telah mengirim pesan kepada semua orang. Dia menyukai Jiang Chen. Setelah apa yang terjadi hari ini, banyak orang akan mengingat ini, dan mereka tidak akan main-main dengan Jiang Chen dengan mudah. Karena jika mereka melakukan itu, konsekuensinya akan sangat buruk. Dengan ekspresi berbahaya, Fan Kun menatap Jiang Chen seperti ular berbisa. Jiang Chen, suatu hari, aku akan membunuhmu. Fan Kun, saya tidak peduli mengapa Anda ingin membunuh saya, tetapi izinkan saya memperingatkan Anda. Anda lebih baik tidak main-main dengan saya. Jika Anda melakukannya, konsekuensinya akan menjadi sesuatu yang tidak ingin Anda alami. Jiang Chen berkata dengan lemah. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Sejarah telah membuktikan bahwa mereka yang menjadi musuh Jiang Chen tidak akan pernah mendapatkan akhir yang bahagia. Huff, Fan Kun mendengus dingin, lalu dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Fan Zongtang juga menghilang dalam sekejap mata. Awalnya, Fan Kun ingin membunuh Jiang Chen bagaimanapun caranya. Namun, ketika kepala sekte secara pribadi datang, dia terpaksa membatalkan misi, karena, jika dia mengabaikan semuanya dan terus menyerang Jiang Chen, dia akan bermandikan api kemarahan dari Taois hitam, dan itu bukanlah sesuatu yang dia benar-benar bisa lakukan. Wajah, sebuah insiden besar yang mengguncang sekte hitam telah diakhiri dengan sentuhan ringan dari Taois hitam. Apa yang terjadi hari ini pasti akan dicatat dalam buku sejarah sekte hitam. Nama Jiang Chen sekali lagi menjadi pusat perhatian, mulai hari ini dan seterusnya. Tidak hanya murid lingkaran luar, bahkan tetua sekte dan beberapa murid lingkaran dalam akan berpikir dua kali sebelum mencari masalah dengan Jiang Chen. Bab 133. Bab 133 Ayo masak anjing ini. Di area kediaman lingkaran luar, halaman Wang Yun dan Huang Zheng dipenuhi orang. Wang Danyu telah membawa kembali 2 pil kebangkitan dari Guo San dan menyerahkannya kepada Jiang Chen dengan hati-hati. Dia memandang Jiang Chen dengan hormat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan rasa hormat yang kuat terhadap Jiang Chen. Tindakan Jiang Chen hari ini telah membuatnya tampak seperti dewa di benak para murid ini. Selain itu, Wang Danyu tidak begitu yakin apakah penatua sekte Guo San akan benar-benar memberinya pil kebangkitan, tetapi begitu dia menyebutkan nama Jiang Chen, Guo San segera memberinya 2 pil kebangkitan tanpa ragu-ragu. Juga, setelah mengetahui apa yang terjadi dari Wang Danyu, Guo San bahkan datang sendiri untuk membantu Jiang Chen. Murid senior Jiang Chen adalah seorang pria yang memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan keadilan. Dia telah membawa mereka semua keadilan, dan semua orang bersyukur memilikinya. Juga, Jiang Chen telah datang ke Sekte Hitam beberapa hari yang lalu, dan dia tidak hanya berteman dengan penatua Sekte Guo San, bahkan kepala Sekte mendukungnya. Tidak ada yang bisa benar-benar mencapai apa yang telah dia lakukan, oleh karena itu, semua murid di halaman memutuskan untuk mengikuti Jiang Chen tidak peduli apa. Selain itu, Jiang Chen tidak meminum satu pil pun, dia telah memberikan semuanya. Setelah memberi makan Wang Yun dan Huang Zheng pil kebangkitan, mereka akan segera pulih. Kalian semua harus berhenti berkumpul di sini, kembali ke tempat asal kalian. Di masa depan, jika ada yang berani menggertakmu di Sekte Hitam, sebut saja namaku. Namun, izinkan saya mengatakan ini dulu, saya dapat membantu kalian, tetapi jangan membuat saya mendapat masalah yang tidak perlu. Suara Jiang Chen tidak keras, tapi bermartabat. Semua orang bisa dengan jelas mendengarnya, dan tidak ada yang berani mengabaikan kata-katanya. Jangan khawatir murid senior Jiang, kami akan mengerahkan semua upaya kami untuk berkultivasi, kami tidak akan mengecewakanmu. Itu benar, kami akan mengikuti murid senior Jiang. Mulai hari ini dan seterusnya, jika tidak ada yang mencari masalah dengan kita, kita tidak akan mencari masalah sendiri. Tetapi jika seseorang mencoba untuk mengacaukan kita, kita juga tidak akan takut pada mereka. Betul sekali, kami tidak akan menggertak siapapun, dan kami juga tidak akan membiarkan siapapun menggertak kami. Semua orang setuju untuk ini. Perilaku mendominasi Jiang Chen hari ini telah sangat memotivasi mereka semua. Setiap kata yang diucapkan atau tindakan yang dilakukan oleh Jiang Chen akan membuat darah mereka mulai mendidih. Tanpa disadari, Jiang Chen telah menjadi idola mereka. Gambarnya yang perkasa telah tercetak di benak mereka, dan itu tidak akan pernah hilang. Dengan kata lain, pola pikir mereka telah berubah. Tanpa sadar, mereka menjadi lebih kuat, dan ini semua karena Jiang Chen. Di dunia kultivasi, seseorang tidak bisa terlalu pengecut. Jika Anda gagal menunjukkan keberanian Anda, Andalah yang akan kalah. Terlalu banyak orang berkumpul akan mempengaruhi proses pemulihan Wang Yun dan Huang Zheng, oleh karena itu, Jiang Chen mengusir semua murid dan hanya meminta Wang Danyu dan beberapa murid lainnya untuk tetap tinggal. Aku sudah memberi mereka pil kebangkitan. Wang Danyu, dan kalian berdua, tetaplah di sini dan jaga mereka. Anda tahu di mana menemukan saya jika sesuatu yang mendesak terjadi. Jiang Chen berkata, murid senior Jiang, lanjutkan saja barang-barangmu, serahkan semuanya di sini kepada kami. Wang Danyu berjanji dengan ekspresi serius. Jiang Chen mengangguk, lalu dia membawa Big Yellow bersamanya dan pergi. Dia berjalan keluar dari daerah residensi dan tidak terbang. Sepanjang jalan, ia bertemu cukup banyak murid. Semua dari mereka memiliki ekspresi ramah saat mereka menyapa Jiang Chen. Salam, murid senior Jiang. Salam, murid senior Jiang. Semua murid yang bertemu Jiang Chen menyambutnya dengan sopan santun.
Ekspresi gugup terlihat di wajah mereka, dan tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Jiang Chen. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, dia meningkatkan langkahnya, dan segera, dia tiba di halaman rumahnya. Brat, kamu sangat mendominasi hari ini, kakak. Big Yellow tertawa terbahak-bahak saat dia menari-nari dengan gembira. Mengikuti Jiang Chen adalah perjalanan yang mengasyikkan dan mendidih. Retakan, tepat pada saat ini, suara retak datang dari dalam rumah di sisi kiri halaman. Detik berikutnya, Jiang Chen dan Big Yellow merasakan angin dingin yang dipancarkan dari rumah. Mereka berbalik dan melihatnya, lalu mereka melihat seluruh rumah tertutup es. Embun beku segera berubah menjadi es padat, dan itu membuat seluruh halaman, bahkan seluruh suhu puncak gunung, turun secara signifikan. Xiao Yu telah menerobos, mata Jiang Chen berbinar. 9 Yin Meridian sangat gila, rumahnya hilang. Tepat saat Big Yellow menyelesaikan kata-katanya, suara benturan keras terdengar. Rumah itu telah runtuh, dan memenuhi halaman dengan es padat. Seorang gadis remaja berbaju putih berjalan keluar dari rumah yang ambruk. Kecantikan alaminya bisa membuat pria manapun ingin memuji orang tuanya karena telah melahirkan kecantikan yang begitu indah. Kakak Jiang Chen. Ketika Yan Chen Yu melihat Jiang Chen, wajahnya berseri-seri dengan senyum cerah, lalu dia mulai melompat dan melompat ke arah Jiang Chen dengan gembira. Xiao Yu, kamu telah menembus ke alam inti mortal akhir. Jiang Chen merasa senang. Dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa meskipun Yan Chen Yu hanyalah seorang prajurit inti mortal akhir, dengan bantuan dari 9 meridian yin yang kuat, dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang prajurit inti surgawi awal. Itu benar, saya telah menyerap setengah dari kristal pembekuan, dan saya akan mencoba untuk menyerap setengah sisanya di masa depan. Setelah saya benar-benar menyerapnya, saya akan dapat menembus ke alam inti surgawi. Yan Chen Yu berkata dengan senyum di wajahnya. Sangat bagus. Xiao Yu semakin kuat dari hari ke hari. Jiang Chen memanjakan Yan Chen Yu dengan menepuk-nepuk kepalanya. Tapi kakak Jiang Chen, saya baru saja menghancurkan rumah lain. Yan Chen Yu menatap halaman yang berantakan dengan ekspresi cemberut. Jangan khawatir tentang itu, kamu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatanmu. Jika Anda tidak mengendalikannya seperti yang baru saja Anda lakukan, Anda bisa menghancurkan seluruh halaman. Saya akan meminta seseorang untuk membangun kembali rumah untuk Anda nanti. Jiang Chen tidak terganggu oleh itu. Dibandingkan dengan berita besar terobosan Yan Chen Yu, sebuah rumah bukanlah apa-apa. Bahkan jika seluruh halaman dihancurkan, Jiang Chen bahkan tidak akan mengerutkan kening. Waktunya tepat bagi Xiao Yu untuk keluar dari kultivasinya yang terpencil. Ayo kita cari tetua sekte Guosan bersama-sama. Jiang Chen berkata. Kau akan berterima kasih pada orang tua itu, kan? Tanya si kuning besar. Guosan telah sangat membantu hari ini, oleh karena itu, mereka harus mengunjunginya untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Berterima kasih padanya hanyalah salah satu alasannya, saya memiliki sesuatu yang lebih penting sehingga saya membutuhkan bantuannya. Ranah kultivasi saya telah mencapai alam inti mortal akhir, dan sebelum saya menerobos ke alam inti surgawi, saya perlu meramu pil yang dapat memperkuat fondasi saya. Setelah fondasi saya stabil dan kokoh, saya akan dapat menerobos ke alam inti surgawi dengan kekuatan penuh, tanpa harus khawatir tentang fondasi dan potensi masalah. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Persetan, jadi ini motifmu yang sebenarnya. Big Yellow memutar matanya. Kakak Jiang Chen, siapa Guosan ini? Oh ya, kamu sudah mencapai alam inti mortal akhir begitu cepat. Yan Chen Yu terkejut dengan apa yang dia dengar. Sepertinya selama kultivasinya yang terpencil, banyak hal telah terjadi. Xiao Yu, kakakmu Jiang Chen telah menjadi orang yang benar-benar terkenal di Sekte Hitam. Hari ini, dia hampir meruntuhkan seluruh sekte. Big Yellow berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apa, anak anjing, cepat katakan padaku, apa yang terjadi? Yan Chen Yu sangat cemas. Setiap insiden besar yang terkait dengan Jiang Chen akan membuatnya khawatir. Sepanjang jalan, Big Yellow menjelaskan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini kepada Yan Chen Yu, termasuk insiden di mana mereka hampir terbunuh di Myriad Demon Mountain. Setelah mendengarkan seluruh cerita, Yan Chen Yu sangat marah. Ini membuatku kesal, bagaimana orang itu berani mencoba membunuh kakak Jiang Chen. Layani dia dengan benar sehingga dia terbunuh. Yan Chen Yu berbicara dengan suara marah. Mendengarkan kata-katanya, Big Yellow menjadi terdiam. Apakah ini gadis lugu dan naif yang sama? Apakah ini gadis yang sama yang menjadi takut ketika dia mendengar tentang membunuh orang? Jika dia mengikuti Jiang Chen selama beberapa tahun lagi, apakah dia akan menjadi seseorang yang ganas dan brutal seperti Jiang Chen? Segera, Jiang Chen, Yan Chen Yu dan Big Yellow tiba di kaki Gunung Guosan. Udara dipenuhi dengan aroma dari segala macam tumbuhan. Ketika Big Yellow melihat ramuan ini, matanya berbinar. Astaga, Big Yellow berlari ke depan dan tiba di depan ginseng darah yang telah berumur setidaknya beberapa ratus tahun. Tanpa ragu, dia menelannya hanya dengan 2 gigitan. Apa-apaan, Jiang Chen memutar matanya tanpa daya. Dia segera menyesal membawa Big Yellow. Jika dia membiarkan orang terkutuk ini berkeliaran dengan bebas di gunung ini, Guosan akan menangis terseduh-seduh. Anjing terkutuk, berhenti di situ. Jiang Chen buru-buru berlari ke depan, karena, hanya dalam sekejap mata, Big Yellow telah memakan 3 herbal. Jiang Chen menarik telinga Big Yellow dan memarahi, sialan, tidak bisakah kamu bersikap sedikit baik untuk ayahmu?
Semua ramuan ini milik penatua Sekte Guosan, kamu tidak bisa memakannya begitu saja. Sialan kau, jauhkan tanganmu dari ayahmu. Ada begitu banyak herbal di sini, saya hanya makan beberapa saja. Apa yang membuatmu begitu marah? Mata Big Yellow berubah menjadi hijau. Ada begitu banyak ramuan di depannya, dan jika dia tidak diizinkan memakannya, itu akan lebih menyiksa daripada membunuhnya. Makan kakiku, Anda tidak diperbolehkan menyentuh satu ramuan pun di sini. Saya masih perlu meminta Guosan untuk memberi saya beberapa ramuan yang saya butuhkan. Jika Anda memakan semuanya, bagaimana saya bisa memiliki keberanian untuk bertanya? Jiang Chen meraih telinga Big Yellow dan tidak mau melepaskannya. Brat, ramuan ini bukan milikmu. Mengapa kamu peduli jika ayahmu ingin memakannya? Saya akan berhenti ketika saya kenyang. Big Yellow mencoba berdebat. Apa, penuh, sial, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Jiang Chen menamparkan kepala besar Big Yellow. Dia tahu berapa banyak yang bisa dimakan anjing terkutuk ini. Bahkan jika dia makan semua herbal di gunung ini, dia akan tetap lapar. Siapa yang menyebabkan semua gangguan di bawah sana? Sebuah suara terdengar dari puncak gunung, itu adalah suara Guosan. Saudara Guo, ini aku. Sambil membalas Guosan, Jiang Chen menyeret Big Yellow di sampingnya dan berjalan menuju puncak. Mendengar bahwa itu adalah Jiang Chen, Guosan turun dari puncak. Dari atas, dia melihat seorang pria dan seekor anjing berkelahi satu sama lain. Saudara Jiang, dari mana anjing ini berasal? Guosan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Saudara Guo, anjing ini bertingkah licik dan mencoba memakan jamumu. Aku, saudaramu, membantumu menangkapnya. Ayo masak anjing ini sebagai lauk untuk sesi minum kita. Jiang Chen berkata, sialan kamu, nak, apakah kamu benar-benar ingin menjadi jahat? Big Yellow langsung melompat dari tanah. Apa, dia makan herbal saya? Biarkan aku mengulitinya hidup-hidup. Mata Guosan melebar. Setiap ramuan di gunung ini langka, dan anjing ini baru saja memakannya. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya? Melihat wajahnya, sepertinya dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Persetan, ekspresi Big Yellow berubah. Orang tua ini adalah seorang prajurit inti ilahi, dan jika dia benar-benar ingin menangkapnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Baiklah, ayahmu tidak akan memakannya lagi. Nak, jangan biarkan orang tua ini menangkapku. Big Yellow buru-buru menyerah. Kata-kata Jiang Chen telah mengenai titik lemahnya, dia segera bersumpah bahwa dia tidak akan memakan tumbuhan apapun di gunung ini lagi. Baiklah, karena anjing ini telah mengakui kesalahannya, saudara Guo, mari kita maafkan dia. Jiang Chen melepaskan telinga Big Yellow. Bersama dengan Guosan, mereka berjalan ke puncak gunung. Setelah mengetahui tentang hubungan Jiang Chen dan Big Yellow, Guosan tidak bisa menahan tawanya. Adapun beberapa ramuan yang dimakan oleh Big Yellow, dia hanya melupakannya. Hubungannya dengan Jiang Chen tidak bisa dibandingkan dengan beberapa herbal. Bab 134. Bab 134 Makhluk yang Hilang. Puncak Gunung Guosan memiliki pemandangan yang luar biasa, dan udaranya dipenuhi dengan aroma herbal yang kaya yang membuat siapapun yang menciumnya merasa rileks dan segar di pikiran. Berkultivasi di sini hanya untuk 1 hari hampir sama dengan 10 hari berkultivasi di luar. Sebuah meja yang seluruhnya terbuat dari kristal ditempatkan di sebelah ladang perkebunan herbal. 3 orang dan seekor anjing sedang duduk di setiap sisi. Mata Big Yellow terbelalak saat dia menatap ladang tanaman herbal di depannya, dia terus-menerus meneteskan air liur dan membasahi permukaan meja. Jiang Chen meletakkan telapak tangannya di dahinya dan menggelengkan kepalanya. Anjing ini benar-benar di sini untuk mempermalukannya. Jika bukan karena si kuning besar yang begitu takut dengan tekanan inti ilahi Guosan, dia pasti sudah terjun ke ladang perkebunan dan memulai pestanya. Saudara Jiang, saya kira wanita muda ini adalah Yan Chenyu. Guosan memandang Yan Chenyu. Bahkan seseorang seperti dia tidak bisa tidak memberikan acungan jempol pada Yan Chenyu. Dia sangat cantik, dan hanya gadis seperti ini yang bisa menandingi kejeniusan Jiang Chen yang tiada taraf. Itu benar, dia adalah tunanganku, Yan Chenyu. Xiao Yu, kamu harus menyapa penatua Sekte Guo. Jiang Chen berkata, senyum cerah muncul di wajah Yan Chenyu. Dia menganggukkan kepalanya ke arah Guosan dan menyapa, Xiao Yu menyapa tetua Sekte Guo. Tidak perlu terlalu sopan, Xiao Yu. Karena kamu adalah tunangan saudara Jiang, kamu bisa memanggilku sebagai kakak laki-laki seperti yang dilakukan Jiang Chen. Guosan tertawa terbahak-bahak. Dia adalah pria yang cerdas dan lugas, mirip dengan Jiang Chen. Itulah alasan mengapa dia dan Jiang Chen bisa menjadi teman tanpa memandang perbedaan usia mereka. Jika hanya karena keterampilan alkimia Jiang Chen, hubungan mereka tidak akan sebaik ini. Terima kasih kakak telah membantu, Jiang Chen sangat berterima kasih untuk itu. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Guosan. Apa yang baru saja dia katakan datang dari lubuk hatinya. Jika Guosan tidak membantu hari ini, masalahnya bisa menjadi lebih buruk. Apalagi Fan Zongtang, dia bahkan tidak akan mampu melawan Fan Kun dengan kemampuannya saat ini. Jangan menyebutkannya, kami adalah saudara, dan ketika saudara laki-laki saya dalam kesulitan, sebagai kakak laki-laki, saya tidak bisa hanya duduk dan menonton. Guosan melambaikan tangannya dan meminta Jiang Chen untuk tidak terlalu sopan, lalu dia berkata, tidak peduli apa, itu semua karena kepala sekte sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Tapi, saya bisa mengerti mengapa dia melakukannya.
Seorang jenius tak tertandingi seperti Anda belum pernah muncul dalam sejarah Sekte Hitam. The Burning Sky Pavilion memiliki Nan Beichao, penampilannya yang kuat telah mengguncang dasar Provinsi Qi, dan jika dia diberikan beberapa tahun lagi untuk menjadi orang yang sangat kuat, keseimbangan antara 4 sekte besar mungkin akan rusak. 3 sekte lainnya akan menghadapi ancaman dari Burning Sky Pavilion, dan mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Sekarang Anda telah menunjukkan potensi yang tidak lebih lemah dari Nan Beichao, terus terang, Anda adalah harapan masa depan Sekte Hitam. Jika saya adalah kepala sekte, saya akan berpihak pada Anda dan melindungi Anda juga. Meskipun Guo San tidak terlalu peduli dengan masalah Sekte Hitam, dia memperhatikan masalah besar di Provinsi Qi. Untuk waktu yang lama, 4 sekte besar Provinsi Qi selalu berkonflik satu sama lain, tetapi mereka telah mempertahankan keadaan yang seimbang. Namun, kemunculan Nan Beichao telah memberitahu semua orang bahwa keseimbangan ini akan segera rusak. Oleh karena itu, bagi Sekte Hitam, kemunculan Jiang Chen berarti sebuah kesempatan. Nan Beichao adalah pria yang sangat berbakat dan kuat, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat, dan dia memiliki potensi yang cukup untuk menaklukkan dunia. Dia bukan pria sederhana, jika pria seperti dia dibiarkan tumbuh ke tahap tertentu, Provinsi Qi yang kecil bahkan tidak akan cukup untuk memenuhi syarat sebagai taman bermainnya. Jiang Chen mengangguk setuju, dia memiliki penilaian yang lebih baik daripada Guo San. Pertama kali dia melihat Nan Beichao, dia sudah tahu bahwa dia bukan jenius biasa. Nan Beichao lahir dengan takdir yang luar biasa. Dikombinasikan dengan bakatnya yang luar biasa, dia mungkin bisa dibandingkan dengan para jenius luar biasa dari benua ilahi. Selain itu, Nan Beichao adalah seorang pria dengan ambisi liar. Seseorang seperti itu, tidak hanya Provinsi Qi, bahkan benua timur tidak akan bisa menahannya lama. Aku tidak tahu pendapatmu tentang Nan Beichao begitu bagus. Guo San cukup terkejut dengan pendapat Jiang Chen. Meskipun dia dan Jiang Chen baru saja saling kenal untuk waktu yang singkat, dia tahu temperamen Jiang Chen dengan cukup baik. Semua jenius memiliki harga diri mereka, dan kebanggaan seorang jenius seperti Jiang Chen bahkan lebih besar dari orang lain. Sekarang bahkan Jiang Chen sangat memikirkan Nan Beichao, ini memberitahu Guo San bahwa Nan Beichao benar-benar bukan pria yang sederhana. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Chen menghentikan komentarnya. Nan Beichao benar-benar seseorang, tapi Jiang Chen tidak takut padanya. Ketika Nan Beichao memilih untuk menjadi musuh Jiang Chen, takdirnya telah berubah, dan dia pasti akan menerima akhir yang menyedihkan. Saudaraku, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh hari ini, kamu memberi contoh buruk tentang apa itu keabsahan. Juga, karena ketua sekte berpihak padamu, aku khawatir akan ada beberapa keluhan dari tetua sekte kelas atas. Guo San berkata, apakah kakak tahu mengapa aku ingin membuat kekacauan hari ini? Jiang Chen mencibir, saya tidak tahu, mengapa. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Guo San menjadi terkejut. Sepertinya memang ada beberapa alasan di balik semua yang tidak dia ketahui. Apa yang telah dilakukan Jiang Chen hari ini jelas bukan sesuatu yang sederhana seperti mengembalikan keadilan kepada sesama muridnya. Beberapa hari yang lalu, saya berkelana ke Myriad Demon Mountains dan melakukan beberapa petualangan. Seseorang mencoba memburu saya di Sektor 2, dan orang yang mencoba membunuh saya adalah Jiang Wei, orang yang dibunuh oleh saya di panggung Deathmatch. Alasan saya membuat kekacauan hari ini adalah untuk mengetahui dalang di balik semuanya. Jiang Chen tidak menyembunyikan apapun dari Guo San. Selain itu, menceritakan semuanya juga bukan hal yang buruk. Apa, Jiang Wei mencoba memburumu? Apakah ada dendam di antara kalian berdua? Guo San terkejut, dia tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi bagaimana bisa ada dendam? Ketika Jiang Wei mengejar saya malam itu, dia mengatakan kepada saya bahwa saya telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya saya lakukan, dan telah menantang otoritas seseorang yang tidak seharusnya saya miliki. Kemudian, Fan Kun melompat keluar hari ini setelah semua gangguan, dan Anda bisa melihat betapa bertekadnya dia untuk membunuh saya. Yang saya duga adalah, Jiang Wei dikirim oleh Fan Kun untuk memburu saya, karena ketika Jiang Wei terluka oleh jarum beracun diam, dia meminta bantuan Fan Kun. Sangat jelas bahwa dia mengira Fan Kun memiliki penawarnya. Jiang Chen menjelaskan semuanya kepada Guo San. Dia sangat brilian dan dia memiliki pikiran yang jernih, bahkan dengan bukti terkecil, dia bisa menemukan akar dari semuanya. Menurut analisismu, Fan Kun ini mencoba membunuhmu, tapi itu tidak masuk akal. Kamu baru saja datang ke Sekte Hitam beberapa hari yang lalu, dan kamu tidak pernah menyinggung Fan Kun ini, tidak mungkin kamu bisa menantang otoritasnya. Guo San mengerutkan alisnya, biar aku tebak, Fan Kun bekerja untuk Nan Beichao, dan bahkan Fan Zongtang mungkin bekerja untuknya. Mata Jiang Chen berbinar, apa, saudara, jangan hanya membuat tebakan liar. Fan Zongtang adalah seorang lelaki tua dari tetua sekte kelas tinggi Sekte Hitam, seorang prajurit inti ilahi pertengahan, dan dia telah berjanji setia kepada Sekte Hitam. Guo San berteriak tak percaya. Jangan terlalu bersemangat, kakak. Aku hanya melemparkan beberapa tebakan liar. Faktanya, saya baru berada di Sekte Hitam selama beberapa hari, dan Nan Beichao adalah satu-satunya orang yang telah saya sakiti sejak saya datang ke Provinsi Qi. Itu sebabnya saya membuat tebakan ini. Jika bukan ini, maka saya tidak bisa memikirkan alasan mengapa Fan Kun ingin membunuh saya. Jiang Chen berkata, ini, saya rasa tidak mungkin. Guo San terus mengerutkan alisnya.
Meskipun Nan Beichao memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak berpikir itu mungkin baginya untuk memasukkan tangannya ke dalam sekte hitam. Itu saja untuk hari ini, kakak. Jiang Wei telah dibunuh olehku. Adapun Fan Kun, bukan tugas yang mudah baginya untuk membunuhku. Oh benar, sebagai ganti minum anggur bagus kakak laki-laki terakhir kali, saya membawa anggur enak bersama saya di sini hari ini untuk kakak laki-laki. Jiang Chen berkata, haha, saudaraku, aku tidak menggertak, tapi menurutku kamu tidak bisa membawa anggur yang lebih baik dari milikku. Guo San tertawa terbahak-bahak. Dia sangat percaya diri dengan anggur herbal yang diseduh sendiri. Jiang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan tangannya, dan 4 gelas anggur giok muncul di atas meja kristal di depan semua orang. Seolah Big Yellow tahu apa yang akan terjadi, dia mengalihkan pandangannya dari ladang tanaman herbal dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Jiang Chen membalik telapak tangannya, lalu pot batu giok muncul tepat di tangannya. Dia menunjuk ke pot giok dengan satu jari, dan dalam sekejap, 4 aliran cairan bening keluar dari pot giok dan jatuh tepat ke 4 gelas giok. Guo San memiliki ekspresi acuh tak acuh, tetapi ketika dia mencium energi intens yang mengalir keluar dari kacamata giok, ekspresi puas diri di wajahnya segera menghilang. Guo San buru-buru melihat gelas anggurnya, dia bisa melihat bahwa gelas itu telah diisi dengan cairan putih susu, dan gelas itu terus memancarkan benang kabut energi. Ketika dia menarik napas dalam-dalam yang berisi udara yang dipenuhi kabut energi, itu langsung membuat darahnya mendidih, serta meningkatkan total energi yuannya. Ini, mata air energi. Ekspresi Guo San berubah drastis. Gelas penuh cairan di depannya berisi mata air energi yang langka dan berharga. Mata air energi dalam jumlah besar ini pasti menghabiskan banyak uang, dan jika bisa digunakan untuk ramuan pil, itu bisa membantu menghasilkan banyak pil kualitas premium. Salam, kakak. Jiang Chen mengangkat gelas anggurnya dan bersulam untuk Guo San. Big Yellow telah menyelesaikan porsinya dan sekarang menatap pot batu giok yang dipegang oleh Jiang Chen dengan matanya yang besar dan berair. Setelah itu, Jiang Chen meminum energi spring water hanya dengan satu tegukan. Menyaksikan bagaimana kedua orang ini meminum mata air energi, Guo San merasa ingin memuntahkan darah. Teman-teman, ini adalah mata air energi, tapi kamu meminumnya seperti anggur. Tanda seru, ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai pemborosan biji-bijian yang sembrono, mereka berdua hanyalah pria yang hilang. Namun, yang membuat Guo San merasa lebih buruk adalah, setelah Jiang Chen dan Big Yellow meminum gelas pertama, mereka memiliki 2 gelas lagi. Mereka meminum mata air energi seperti susu. Juga, melihat anjing meminum energi spring water seperti itu membuatnya merasa dunia sudah gila. Ini merupakan pukulan besar bagi pikiran Guo San. Dia tiba-tiba merasa hidupnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor anjing. Jika Guo San tahu bahwa keduanya telah meminum setengah kolam mata air energi di dalam gua, dia mungkin akan langsung batuk setengah darahnya dan mati di tempat. Mengapa kamu tidak minum, kakak? Apakah kamu tidak suka anggur yang dibawa saudaramu ke sini? Sudahlah, karena kamu tidak menyukainya, aku akan memberikannya kepada Big Yellow. Jiang Chen berkata sambil menggelengkan kepalanya. Big Yellow tidak tahu apa itu tidak tahu malu, dia segera mengulurkan tangannya dan mencoba meraih gelas anggur Guo San. Astaga, reaksi Guo San sangat cepat. Dengan kecepatan cahaya, dia meraih gelas anggur dan meminum semua mata air energi dalam sekejap, dia tidak bisa menahannya lagi. Ketika mata air energi memasuki tubuhnya, itu segera berubah menjadi energi yang kuat dan mulai mengalir tak terkendali di tubuhnya. Dengan wajah memerah, Guo San segera menyebarkan keterampilan kultivasinya untuk memandu energi. Dia mengubahnya menjadi benang energi kecil dan menyerapnya ke setiap bagian tubuhnya. Jumlah energi yang kuat yang terkandung dalam mata air energi membuat Guo San melihat kedua Jiang Chen dan Big Yellow. Dia melihat mereka seperti sedang melihat beberapa hantu. Dengan tingkat kultivasi Guo San, bahkan hanya 1 gelas mata air energi akan membutuhkan waktu untuk menyerapnya, tetapi dua orang telah minum 3 gelas terus-menerus, dan mereka bahkan tidak menunjukkan reaksi apapun. Itu seperti air biasa bagi mereka. Ini tidak hanya membuatnya kesal, tetapi juga pemborosan di bawah sinar matahari bolong. Apa yang tidak dia ketahui adalah, Jiang Chen dan Big Yellow telah meminum setengah kolam mata air energi, dan karena itu, mereka menjadi kebal terhadapnya. Yan Chen Yu juga telah menyelesaikan porsinya. Wajahnya merah apel, dan dia terlihat sangat memikat. Bab 135. Bab 135 Pil 5 Elemen. Kakak, bagaimana rasa anggurku? Jiang Chen bertanya dengan senyum di wajahnya. Apa, bagaimana rasanya? Sial, ini energi mata air, bisakah dicicipi? Jadi, dia benar-benar menganggapnya sebagai anggur. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Kamu melakukan ini dengan sengaja untuk membuat ayahmu kesal. Guo San benar-benar ingin menamparkan wajah Jiang Chen dengan sepatunya. Mengapa kakak berkata itu? Saya membawa anggur ke sini khusus untuk kakak laki-laki, tetapi Anda tidak hanya tidak menghargainya, Anda bahkan mengatakan saya mencoba membuat Anda kesal, ini sangat menyedihkan. Karena kakak laki-laki tidak menyukai anggur kami, kuning besar, Xiao Yu, biarkan kami bertiga menghabiskan anggur ini, kakak laki-laki bisa menikmati anggur herbalnya sendiri. Jiang Chen mengangkat gelasnya, panci giok dan menuangkan segelas penuh energi mata air untuk Big Yellow dan Xiao Yu, dan dia dengan sengaja melewatkan gelas Guo San. Persetan, Guo San tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia mengambil teko anggur dari tangan Jiang Chen dan menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Tapi sayang sekali,
Meskipun Guosan adalah seorang prajurit inti ilahi, jika seseorang membandingkan potensi tubuh mereka, dia adalah jauh dari Jiang Chen, Big Yellow, dan Yan Chen Yu. Guosan tidak tahan lagi setelah meminum 3 gelas energi spring water karena energi yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Dia tidak mengembangkan beberapa keterampilan tingkat lanjut, oleh karena itu, dia tidak dapat menyerap energi dalam waktu singkat. Selain itu, konstitusi Guosan hanyalah yang biasa, dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 orang yang duduk di sampingnya. Saya tidak bisa minum lagi. Cara kalian minum ini terlalu boros. Saudara, tahukah Anda bahwa setetes mata air energi dapat menjual lebih dari 10.000 koin emas? Namun, kami meminumnya seperti air di sini. Guosan merasa ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Ini sangat boros, pemborosan biji-bijian yang sembrono. Ketika dia melihat Jiang Chen dan Big Yellow minum gelas demi gelas, dia marah dan kesal. Pada saat yang sama, perasaan kekalahan yang kuat menyerangnya. Dia adalah seorang prajurit inti ilahi, tetapi daya tahannya sangat lemah dibandingkan dengan 3 monster abnormal di depannya ini. Saudaraku, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak energi mata air? Guosan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Dia telah meminum 3 gelas energi spring water hari ini, dan itu telah memberinya banyak manfaat. Tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam inti ilahi awal, dan dia hanya selangkah lagi dari alam inti ilahi pertengahan. Dengan bantuan 3 gelas ini, dia bisa menembus kerana Mid Divine Core hanya dalam waktu 1 bulan, atau bahkan mungkin kurang dari itu. Gunung, saya tahu mata air energi ini dapat membantu kakak laki-laki, oleh karena itu, saya menyiapkan panci lengkap untuk Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengeluarkan pot batu giok lain dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Guosan. Mata Guosan melebar dan bersinar. Panci berisi mata air energi, ini adalah hadiah tak ternilai dari Jiang Chen. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar, panci dengan mata air energi ini sangat berguna bagi Guosan. Tidak hanya akan membantu kultivasinya, itu juga akan memberikan bantuan besar untuk ramuan pilnya. Dia hanya bisa menambahkan beberapa tetes mata air sebagai bagian dari ramuannya, maka pil yang sudah jadi akan memiliki peningkatan besar dalam keefektifannya. Ini adalah salah satu sifat paling langka yang dapat diberikan oleh mata air energi. Saudaraku, mata air energi ini terlalu berharga. Saya baru saja meminumnya 3 gelas, jadi bagaimana saya bisa menerima pot ini? Meskipun Guosan berbicara seperti dia menolak hadiah, dia menatap pot sambil menggosok tangannya, dan dia tidak melakukannya, bahkan tidak berkedip sekali. Dia tampak tidak sabar untuk meletakkan tangannya di pot. Melihat bagaimana Guosan berperilaku, Jiang Chen tidak bisa menahan diri lagi, lalu dia tertawa, karena kakak merasa tidak enak menerima hadiahku, Big Yellow, ayo minum pot ini juga. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Guosan langsung merespon. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya, tetapi pot batu giok di atas meja telah menghilang. Setelah itu, Guosan balas menatap Jiang Chen dan Big Yellow, kalian berdua adalah binatang. Jangan minum mata air energi di depan ayahmu mulai sekarang, binatang buas yang hilang. Hei Patua, karena kita memiliki sesi minum yang hebat, dan kita menjalin semacam hubungan, kita bisa dianggap teman sekarang, kan? Bisakah kamu membawa beberapa lusin tumbuhan dari perkebunanmu dan biarkan aku mencicipinya? Big Yellow menatap Guosan dan berbicara tanpa malu-malu. Anjing ini masih memperhatikan herbal. Pergi dari sini, anjing terkutuk. Jika kau menyentuh satu pun ramuan ayahmu, ayahmu akan mengulitimu hidup-hidup. Guosan memarahi. Si kuning besar meludahkan lidahnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang tua gendut ini tidak terlihat seperti orang yang mudah ditipu. Kakak, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Alasan mengapa saya datang ke sini hari ini adalah untuk meminta beberapa ramuan kakak laki-laki. Jiang Chen berkata dengan nada serius. Sampai sesuatu, tidak heran Anda memberi saya sepanci energi mata air. Katakan padaku, jamu apa yang kamu cari. Selama aku mendapatkannya di gunung ini, kakakmu tidak akan pelit dengan mereka. Guosan berkata dengan murah hati. Jika Anda berkata begitu, saya akan langsung ke intinya. Jiang Chen berkata, saya membutuhkan 5 jenis herbal yang berbeda. Jamur emas, kayu hitam mendalam, bunga teratai air, rumput flaming dan pasir loes. Petik 2. Jiang Chen menyebutkan 5 ramuan sekaligus, dan itu adalah bahan utama yang dia butuhkan untuk meramu pil yang bisa memperkuat. Ekspresi santai dan santai Guosan yang sebelumnya santai berubah menjadi serius, lalu dia bertanya, jamur emas, kayu hitam mendalam, bunga teratai air, rumput flaming, dan pasir loes. Mereka adalah ramuan dari 5 elemen yang berbeda, jangan bilang kakak akan meramu pil 5 elemen. Itu benar, aku akan meramu pil 5 elemen. Digunakan untuk memperkuat pondasi seseorang, dan tidak hanya dapat mendinginkan organ dalam, tetapi juga dapat membantu meningkatkan potensi orang yang mengkonsumsinya. Sebelum saya menerobos ke alam inti surgawi, saya harus memadamkan dan memperkuat fondasi saya. Jiang Chen menjelaskan, 5 organ dalam dari manusia sesuai dengan 5 elemen yang berbeda, oleh karena itu, pil 5 elemen adalah pil yang sangat langka. Jarang, itu juga berarti sangat sulit untuk dibuat. 5 elemen membatasi satu sama lain, dan mencoba untuk mencampur 5 jenis herbal yang sesuai dengan 5 elemen yang berbeda, dan kemudian membuatnya menjadi pil 5 elemen sangat sulit. Grandmaster alkimia biasa akan merasa hampir mustahil untuk membuat pil seperti itu. Saya telah berada di bidang alkimia selama lebih dari selusin dekade, dan bahkan saya tidak akan berani mencoba ini.
Guo San berbicara dengan nada bermartabat. Pil 5 elemen berbeda dari pil lain yang digunakan untuk memperkuat fondasi seseorang, itu adalah pil langka yang tidak pernah bisa dibuat oleh alkemis biasa. Bahkan Guo San sendiri tidak bisa melakukannya. Kakak, siapkan ramuan ini untukku. Adapun ramuan pil itu sendiri, saya akan melakukannya sendiri. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Apa, kamu akan membuat sendiri pil 5 elemen? Guo San menatap Jiang Chen dengan heran dan berkata, saudaraku, pil 5 elemen kualitas terendah adalah pil tingkat bumi. Dengan keterampilan dan kemampuan saya saat ini, saya paling banyak hanya bisa meramu pil bumi tingkat rendah. Meskipun Anda memiliki keterampilan kultivasi yang kuat, Anda belum menjadi prajurit inti surgawi, tidak realistis bagi Anda untuk mencoba dan meramu pil 5 elemen. Dia tidak ragu dengan kemampuan alkimia Jiang Chen, dia bahkan telah mengalami pengetahuan luas Jiang Chen beberapa hari yang lalu. Namun, ramuan pil berhubungan langsung dengan alam kultivasi seseorang. Mencoba meramu pil 5 elemen hanya dengan basis budidaya inti mortal akhir, ini tidak akan pernah terjadi. Kakak, saya tidak bercanda. Anda memiliki 5 ramuan ini, bukan? Jiang Chen bertanya lagi dengan serius. Meskipun kelima ramuan ini sangat berharga, mereka tidak terlalu sulit ditemukan. Sekte Hitam adalah salah satu sekte terbesar di Provinsi Qi, dan Guo San adalah kepala alkemis dari Sekte Hitam. Akan menyebalkan jika dia tidak memiliki ramuan ini. Ya, saya memilikinya. Saudaraku, ketika Anda meramu pil, bolehkah saya melihat dari samping? Guo San bertanya, dia sangat ingin menyaksikan apakah Jiang Chen benar-benar bisa meramu pil 5 elemen atau tidak. Dia selalu ingin tahu tentang keterampilan meramu pil Jiang Chen. Tidak masalah, aku akan melakukannya di sini. Jiang Chen mengangguk setuju sambil tersenyum di wajahnya. Baginya, racikan pil adalah pekerjaan yang mudah. Meskipun sulit untuk meramu pil 5 elemen karena alkemis biasa tidak dapat mengontrol pembatasan antara 5 elemen, untuk Jiang Chen, itu adalah sepotong kue. Baiklah, Guo San berbalik dan berjalan ke ladang perkebunan, lalu dia mengumpulkan Golden Mushroom, Water Lotus Flower dan Loess Sand. Kemudian, dia kembali ke halamannya sendiri dan mengeluarkan 2 herbal lainnya. Tidak lama kemudian, dia menyiapkan kelima ramuan itu dan meletakkannya di atas meja. Saudaraku, 5 ramuan ini telah tumbuh cukup lama. Mereka lebih dari cukup untuk membuat pil 5 elemen peringkat bumi yang rendah. Guo San berkata, sempurna, terima kasih, kakak. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Guo San. Inilah keuntungan berteman dengan Guo San. Jika dia tidak membentuk hubungan ini, Jiang Chen akan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan 5 ramuan ini sendiri. Kakak, saya akan mulai sekarang. Anda harus memperhatikan, ini mungkin membantu meningkatkan keterampilan ramuan pil Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen melambaikan tangannya, dan kelima ramuan di atas meja terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, kekuatan besar energi jiwa dilepaskan dari tubuhnya. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah Guo San ketika dia merasakan energi jiwa yang kuat ini. Dia hanya seorang prajurit inti mortal akhir, jadi mengapa energi jiwanya begitu kuat? Setidaknya sebanding dengan prajurit inti surgawi akhir. Guo San terkejut, tapi itu baru permulaan. 2 bola api keluar dari telapak tangan Jiang Chen dan berubah menjadi lautan api. Di bawah kendali Jiang Chen, semua bahan dilemparkan ke lautan api pada saat yang bersamaan. Guo San tercengang oleh tindakan Jiang Chen. Kelima ramuan dari elemen yang berbeda ini saling membatasi, dan akan sangat sulit untuk menggabungkannya bersama-sama, bahkan jika mereka telah dimurnikan secara terpisah. Jiang Chen memiliki keberanian untuk memurnikan mereka semua bersama-sama, ini luar biasa. Itu membutuhkan kontrol yang tepat dari sang alkemis sendiri, kelalaian apapun akan mengubah semua bahan menjadi abu. Kakak, meskipun 5 elemen saling membatasi, mereka juga saling melahirkan. Selama Anda dapat menemukan titik balik di dalamnya, sebenarnya cukup mudah untuk meramu pil 5 elemen. Memurnikan kelima herbal bersama-sama sebenarnya jauh lebih sederhana daripada melakukannya satu persatu. Jiang Chen menjelaskan, Guo San menjadi semakin heran. Ramuan pil membutuhkan konsentrasi penuh dari sang alkemis, tetapi Jiang Chen benar-benar bisa berbicara dengannya saat meramu pil, dan yang lebih penting, dia masih bisa menjaga stabilitas ramuan ini. Dia tidak akan percaya ini jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Selain itu, apa yang dikatakan Jiang Chen telah memukul Guo San. Semua orang tahu teori membatasi dan melahirkan satu sama lain, tetapi hanya sedikit yang tahu arti sebenarnya di baliknya. Jiang Chen telah menunjukkan jawabannya dengan tindakannya. Jadi, sebenarnya lebih mudah untuk memurnikan kelima elemen bersama-sama daripada melakukannya secara terpisah. Itu sebenarnya jebakan yang tidak disadari oleh banyak alkemis, dan itu menyebabkan mereka semua kesulitan meramu pil 5 elemen. Guo San menahan napas sambil menatap tangan Jiang Chen. Jiang Chen terus membentuk segel misterius yang berbeda dengan jari-jarinya saat dia mengendalikan api. Di bawah nyala api yang membara, kelima tumbuhan telah memulai proses pemurniannya. Mereka jatuh dan berguling-guling di lautan api, dan di bawah kendali tepat Jiang Chen, mereka tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena membatasi dan menimbulkan satu sama lain. Bab 136. Bab 136 Tugas. Hukuman. Seluruh proses ramuan pil berjalan lancar seperti berlayar. Jiang Chen memiliki senyum santai di wajahnya sepanjang waktu, dan tidak ada yang bisa menemukan sedikit pun rasa gugup di wajahnya. Dia telah menemukan titik keseimbangan dari 5 ramuan unsur ini dalam sekejap.
Guo San sangat terkejut. Dia belum pernah melihat metode ramuan pil yang begitu terampil. Pertanyaan tentang 5 elemen yang saling membatasi dan memunculkan satu sama lain yang telah mengganggu banyak alkemis telah diselesaikan oleh Jiang Chen dengan cara yang begitu mudah dan santai. Dia benar-benar mengabaikan masalah pembatasan, dan hanya menggunakan karakteristik engendering untuk menggabungkan kelima bahan menjadi satu. Dengan melakukan ini, tidak hanya efektivitas bahan-bahan ini akan digunakan sepenuhnya karena karakteristik yang dihasilkan, efektivitas pil jadi juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Guo San gemetar. Dia terus menatap Jiang Chen tanpa bergerak sedikitpun. Dibandingkan dengan Jiang Chen, dia punya perasaan bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya. Pil sebenarnya bisa diramu dengan mudah. Jika bukan karena dia tidak ingin mengganggu Jiang Chen, Guo San akan bersorak dan bertepuk tangan dari apa yang dia saksikan. Pop, suara pop pudar terdengar dari dalam lautan api. Jiang Chen berteriak keras, kemudian sebuah pil yang ditutupi 5 warna berbeda melompat keluar dari nyala api. Jiang Chen menarik energi jiwanya dan api, lalu ia mengulurkan tangannya dan meraih pil. 5 elemental pil sudah berhasil diramu. Guo San menatap pil di tangan Jiang Chen dengan sangat tidak percaya. Matanya tertarik pada pil elemental 5. Hanya dalam setengah jam, Jiang Chen benar-benar berhasil meramu pil kebon 5 elemen. Pil itu berbentuk bola yang sempurna, sebening kristal, dan tidak mengandung kotoran. Kelima elemen telah bergabung bersama, ini adalah 100% pil 5 elemental yang efektif. Petik 2. Guo San bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia tidak menyaksikan sendiri, dia tidak akan percaya jika ada yang mengatakan kepadanya bahwa ini baru saja terjadi. 5 elemental pil, yang telah membuat sakit kepala alkemis yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya telah diramu oleh Jiang Chen dengan cara yang mudah. Guo San bertanya dalam benaknya, jika dia sendiri yang meramu pil kebon 5 elemen, bahkan jika dia bisa berhasil membuatnya, paling banyak, akan mencapai efektivitas 80–90%, dan dia tidak pernah bisa meramu itu dengan efektivitas 100%. Selain itu, dia perlu setidaknya setengah hari untuk mencapai ini, tetapi hanya butuh Jiang Chen setengah jam, dan dia berhasil menyusun pil kebon 5 elemen yang 100% efektif. Kakak laki-laki, apa pendapat Anda tentang 5 elemental pil ini? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Saudaraku, kamu. Guo San tidak bisa mengatakan kalimat lengkap. Kemudian, dia hanya memeluk Jiang Chen dan mulai menangis, air matanya menetes di bahu Jiang Chen. Dia tidak bisa menahan kesedihan di dalam dirinya. Saudaraku, kamu datang ke sini untuk dengan sengaja memberikan pukulan besar ke wajahku. Guo San merasa tertekan. Di Provinsi Qi, dia tidak pernah diyakinkan dengan keterampilan alkemis lainnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bermimpi bahwa suatu hari, dia akan benar-benar diyakinkan oleh seorang alkemis yang hanya di ranah Mortal Core. Kakak laki-laki, saya memiliki keterampilan yang dapat membantu dalam pengembangan jiwa. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Petik 2. Sambil mengatakan itu, Jiang Chen mulai mentransmisikan keterampilan penurunan jiwa hebat ke Guo San melalui Divine Sense-nya. Keterampilan penurunan jiwa hebat adalah landasan terpenting bagi Jiang Chen. Dengan mengajari Guo San keterampilan ini, ia memiliki beberapa motif di baliknya. Tidak diragukan lagi, Guo San adalah seseorang yang bisa menjadi teman sejatinya. Jiang Chen perlu membangun timnya sendiri untuk masa depan, dan seorang alkemis adalah orang penting dalam tim manapun. Jiang Chen tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk meramu pil, oleh karena itu, ia perlu mengolah beberapa alkemis yang bisa bekerja dengannya, dan Guo San adalah kandidat yang sempurna. Keterampilan penurunan jiwa hebat dibagi menjadi 2 bagian, dan Jiang Chen telah memberikan bagian pertama kepada Guo San. Dia ingin melihat apakah Guo San dapat memahaminya. Keterampilan penurunan jiwa hebat adalah keterampilan yang maju dan rumit, dan itu bukan sesuatu yang bisa dipupuk siapapun. Jika Guo San bisa menguasai bagian pertama saja, ia akan dapat menyusun pil peringkat surga dan menjadi alkemis surgawi. Ekspresi Guo San berubah menjadi tidak percaya dalam sekejap. Kitab suci penurunan jiwa besar dalam Divine Sense-nya seperti aliran air yang menyegarkan. Naskah misterius itu segera membuatnya tenggelam dalam pikiran yang mendalam, dan dia benar-benar kehilangan dirinya dalam keterampilan itu. Guo San gemetar dan cemberut. Jelas, dia tidak bisa memahami tulisan suci yang rumit dari keterampilan ini dalam sekejap. Kakak laki-laki, keterampilan kultivasi jiwa ini disebut keterampilan penurunan jiwa hebat. Saya mengatakan kepada Anda bagian pertama darinya, dan begitu Anda menguasainya, saya akan mengajari Anda bagian kedua. Jika Anda bisa menguasai keterampilan ini, Anda pasti akan menjadi salah satu alkemis terhebat di dunia. Petik 2. Kata Jiang Chen. Akhirnya, Guo San berhenti dari mempelajari tulisan suci. Hanya dalam 2 atau 3 menit, dahinya dipenuhi keringat. Tepat pada saat ini, cara dia memandang Jiang Chen telah benar-benar berubah. Syok, hormat, bersyukur, segala macam perasaan campur aduk. Dia bingung dengan siapa sebenarnya Jiang Chen, dan mengapa dia bisa memiliki keterampilan kultivasi jiwa yang canggih dan rumit. Saudaraku, hadiah ini terlalu banyak untukku. Guo San jarang menjadi sangat serius. Sebagai seorang alkemis sendiri, dia tahu betul betapa pentingnya keterampilan pengembangan jiwa bagi seorang alkemis. Keterampilan seperti penurunan jiwa hebat adalah sesuatu yang akan diimpikan oleh setiap alkemis. Dari keputusan memberinya keterampilan penurunan jiwa hebat, Jiang Chen benar-benar memperlakukan Guo San sebagai saudaranya sendiri. Ini benar-benar menyentuh Guo San. Mari kita hilangkan bagian sentimentalnya, aku tidak suka itu.
Karena saya sekarang memiliki 5 elemen pil, saya harus kembali dan mulai berkultivasi. Sampai jumpa lagi di masa depan. Petik 1. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Guo San, lalu dia memimpin Yan Chen Yu dan Big Yellow dan meninggalkan puncak gunung. Menatap punggung Jiang Chen, Guo San memiliki tatapan bingung di matanya. Dia berpikir dalam hati, saudaraku, orang seperti apa kamu sebenarnya? Hari yang sama, sore, Jiang Chen telah meminta beberapa murid lingkaran luar untuk membangun rumah lain di halamannya. Setelah itu, ia memasuki kultivasi terpencil di malam hari. Peringkat bumi rendah pil elemental 5, itu akan memberikan Jiang Chen dengan batas absolut dari manfaat pada levelnya saat ini. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, dia bisa menyerap semua energi yang terkandung di dalamnya. Jika tingkat pil terlalu tinggi, dia tidak akan bisa menyerapnya sepenuhnya, dan itu akan sia-sia. Bahkan, dengan potensi Jiang Chen sekarang, dia bisa menerobos ke alam inti surgawi tanpa khawatir tentang apapun. Jauh lebih mudah baginya untuk menerobos dibandingkan dengan yang lain. Ketika orang-orang biasa ingin menerobos dari ranah Mortal Core ke ranah Heavenly Core, mereka perlu menerobos celah yang sangat besar, dan mereka perlu mengendalikan energi alami. Namun, karena Jiang Chen memiliki pengalaman kultivasi Sein, ia hanya perlu mengumpulkan energi, dan tidak ada hambatan sama sekali di sepanjang jalan. Selama dia mengumpulkan energi yang cukup, dan memiliki jumlah tanda naga yang diperlukan seperti yang dinyatakan dalam tulisan transformasi naga, dia akan dapat menerobos langsung. Keuntungan unik ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi, untuk memperkuat potensi dan fondasinya, Jiang Chen memutuskan untuk mengkonsumsi pil 5 elemen terlebih dahulu sebelum menerobos ke ranah inti surgawi. Dengan ini, dia tidak perlu khawatir tentang fondasinya menjadi tidak stabil nantinya. The Five Elemental Pill adalah pil terbaik yang dapat membantu memperkuat fondasi inti seseorang. Pil mengandung 5 energi unsur yang berbeda yang dapat diserap langsung oleh 5 organ dalam dan memperkuat fondasi seseorang. Jiang Chen mengambil pil dan langsung menelannya. Dengan sirkulasi keterampilan transformasi naga, energi yang terkandung dalam Five Elemental Pill telah mulai mengalir ke setiap bagian tubuhnya, jiwanya, dan semua organ internalnya. Set gelombang, sensasi yang menyenangkan membuat Jiang Chen mulai gemetaran. Perasaan itu seperti hujan mulai menetes setelah kemarau panjang. Perasaan yang luar biasa. Jiang Chen mengambil waktu yang manis untuk menyerap pil 5 elemen. Proses memperkuat fondasi seseorang adalah proses yang lambat, dan Jiang Chen tidak akan terburu-buru. Karena itu, butuh hampir 24 jam untuk sepenuhnya menyerap pil. Begitu Jiang Chen terbangun dari kultivasinya, ada bayangan naga merah darah melayang di sekitar tubuhnya. Setelah keterampilan transformasi naga menjadi lebih kuat, kidan darahnya akan menjadi lebih kuat dan lebih tebal pada saat yang sama. Setelah menyerap pil 5 elemen, tidak hanya fondasinya menjadi lebih kuat, itu juga membantu Jiang Chen membentuk 5 tanda naga lainnya. Bagaimanapun, ada sejumlah besar energi yang terkandung dalam pil. Pil bumi peringkat rendah hampir sama dengan roh iblis Mid Heavenly Core. Saat ini, ada total 85 tanda naga di Laut Qi Jiang Chen, dan dia selangkah lebih dekat dengan 100 tanda naga. Begitu dia berhasil membentuk 100 naga mark, dia akan dapat menerobos ke ranah inti surgawi. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan lebih dari 1 juta jin, sangat kuat. Dengarkan perintah ini, Jiang Chen. Tepat ketika Jiang Chen telah menyelesaikan sesi kultivasinya dan berjalan keluar dari kamarnya, suara yang dalam terdengar dari langit. Suara itu sangat keras sehingga setiap murid dalam sekte hitam bisa mendengarnya. Dengarkan perintah ini adalah suara kepala sekte ini. Apakah dia akan menetapkan tugas untuk Jiang Chen? Tenang, mari kita dengarkan tentang apa ini. Petik 2. Banyak murid terkejut ketika mereka mendengar suara itu. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi di dalam sekte hitam. Biasanya, menugaskan tugas kepada seorang murid dilakukan secara rahasia, itu tidak akan pernah dilakukan secara terbuka seperti ini. Dengarkan ini, Jiang Chen. Anda menyebabkan gangguan besar di lingkaran luar kemarin, Anda menyinggung senior Anda, dan Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada tetua sekte. Saya, sebagai kepala sekte, sekarang akan mengumumkan hukuman Anda. Baru-baru ini, setan darah telah terlihat di sekitar daerah Yellowstone, dan dia telah menjadi orang yang tidak bersalah. Saya perintahkan Anda untuk membunuh setan darah ini sendirian. Anda harus segera pergi dan tidak menunda lagi. Suara Daoist Black keras dan jelas. Itu terdengar di langit Black Mountain seperti gemuruh guntur. Itu menampilkan kekuatan perkasa dari prajurit inti-inti ilahi, dan itu membuat semua orang merasa hormat dan kagum. Setelah mengatakan itu, suara Taoist hitam menghilang, tetapi sekte hitam mulai mendidih. Apa? Bunuh iblis darah? Bukankah ini misi bunuh diri untuk Jiang Chen? Bukankah ketua sekte kemarin mengatakan bahwa insiden itu telah berakhir? Mengapa dia tiba-tiba ingin menghukum Jiang Chen? Petik 2. Sial, bukankah setan darah ini musnah beberapa dekade yang lalu? Ingat insiden dengan Blood Moon Saman. Dia membunuh banyak orang tak berdosa dan membuat kekacauan di Provinsi Qi, dan pada akhirnya, semua kepala sekte 4 sekte besar menyerang bersama dan akhirnya membunuhnya. Saya tidak pernah menyangka akan ada setan darah lain setelah bertahun-tahun. Petik 2. Memang benar ada setan darah di daerah Yellowstone. Seseorang mengatakan kepada saya hari ini bahwa dia menyebut dirinya Lord Blood Moon, dan dia adalah orang yang sangat kuat. Selain itu, setan darah ini menjalani hidup mereka dengan meminum darah orang lain.
Mereka kejam dan brutal, dan meminta Jiang Chen untuk membunuh setan darah ini sendirian tidak berbeda dengan memintanya untuk bunuh diri. Apakah kepala sekte akan mendorong Jiang Chen ke neraka? Petik 2. Mungkin karena Fan Zongtang dan cucunya Fan Kun tidak ingin menyelamatkan nyawa Jiang Chen, mereka menekan kepala sekte untuk menugaskan Jiang Chen ke misi bunuh diri. Semua orang terkejut. Insiden mengenai setan darah yang membunuh ribuan nyawa beberapa dekade lalu telah membuat semua orang tahu jenis iblis apa yang akan dihadapi Jiang Chen. Namun, mengirimnya sendirian untuk membunuh iblis ini tidak berbeda dengan misi bunuh diri. Bab 137. Bab 137 Setan Darah. Kakak Jiang Chen, siapa iblis darah itu? Yan Chen Yu berjalan ke Jiang Chen dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Karena kepala sekte mengatakan bahwa ini adalah hukuman untuk Jiang Chen. Itu berarti tugas ini tidak mudah. Blood Devil, hanya dari namanya saja, orang bisa mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Setan darah, dia juga tidak tahu apa itu. Astaga, tepat pada saat ini, sesosok mendarat di halaman Jiang Chen dari atas. Guosan yang datang dengan ekspresi panik. Saudara Jiang, Anda tidak dapat mengambil tugas ini. Saya akan pergi ke kepala sekte sekarang dan memintanya untuk membatalkan tugas. Jika tidak, aku akan pergi bersamamu, kata Guosan. Dari kata-katanya, Jiang Chen tahu dia sangat takut pada iblis darah ini. Kakak, apa iblis darah ini? Apakah ras iblis benar-benar ada di Provinsi Qi? Jiang Chen bertanya, sebenarnya ada iblis nyata yang ada di benua ilahi. Dalam kehidupan masa lalunya, Jiang Chen telah melawan banyak raja iblis yang kuat, oleh karena itu, dia tahu betapa menakutkannya ras iblis itu. Tidak, iblis darah bukanlah iblis sungguhan. Namun, mereka 100 kali lebih kejam dan lebih brutal daripada iblis sungguhan. Setan darah ini sebenarnya manusia, tetapi mereka mengolah keterampilan budidaya setan darah yang membuat mereka kejam dan kejam. Mereka telah kehilangan seluruh kemanusiaan mereka, dan pikiran mereka hanya tahu bagaimana membunuh tanpa ampun. Itu sebabnya mereka disebut iblis darah. Guosan berkata. Sepertinya kakak laki-laki tahu tentang iblis darah ini dengan cukup baik. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Beberapa dekade yang lalu, seorang Blood Devil yang menyebut dirinya Blood Moon Shaman melakukan debutnya di Provinsi Qi. Pria ini brutal, dan dia tidak hanya meminum darah orang yang tidak bersalah, dia juga mendirikan sekte yang disebut Sekte Bulan Darah. Dia mengajar dan mengeluarkan banyak iblis darah baru, menyebabkan teror besar bagi Provinsi Qi. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh kerjasama semua kepala sekte dari 4 sekte besar. Dan di luar dugaan, iblis darah baru yang menyebut dirinya Lord Blood Moon telah muncul. Guosan berkata. Setelah mendengarkan penjelasan Guosan, Jiang Chen mengangguk. Dengan ekspresi tegas, dia berkata, mereka tidak berguna. Tindakan mereka tidak membawa manfaat, mereka hanya merugikan. Mereka bahkan tidak boleh dibiarkan ada di dunia ini. Saya akan menerima tugas ini. Saya ingin melihat Lord Blood Moon ini dengan mata kepala sendiri. Saudaraku, Yellowstone berada dalam wilayah Sekte Hitam, itu sebabnya membunuh iblis darah ini bukan hanya tanggung jawabmu. Semua murid Sekte Hitam memiliki tanggung jawab yang sama. Jika Anda pergi sendiri, saya khawatir Anda tidak akan bisa menanganinya sendiri. Lagi pula, Lord Blood Moon bisa menyebabkan gangguan yang begitu besar, aku yakin dia adalah seseorang yang cukup kuat, dan dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Guosan masih keberatan Jiang Chen menerima tugas itu. Saya harus menerima tugas ini tidak peduli apa, ini adalah ujian dan kesempatan pelatihan yang diberikan kepada saya oleh kepala sekte sendiri. Hanya ada 1 tahun tersisa sebelum pertarungan antara saya dan Nan Beichao, dan Anda telah mengatakan ini sebelumnya, kepala sekte telah menaruh harapannya pada saya. Itu sebabnya dia tidak akan memberiku tugas yang bisa membuatku terbunuh, tetapi pada saat yang sama, dia berharap aku bisa menjadi lebih kuat dalam waktu yang lebih singkat. Tugas tentang aku membunuh iblis darah ini sebenarnya adalah kesempatan sempurna bagiku untuk berlatih. Jiang Chen berkata, dia bisa memahami pemikiran Taoist Black. Dengan potensi dan bakat Jiang Chen, tidak mungkin Taoist hitam akan mendorongnya ke dalam neraka yang membara. Tugas itu tampak hampir mustahil untuk diselesaikan, tetapi sebenarnya itu memberi Jiang Chen kesempatan untuk tumbuh. Setelah Jiang Chen menjadi lebih kuat selama misi, dia akan dapat menyelesaikan tugas tersebut. Kedua, Taoist hitam menggunakan ini sebagai alasan untuk menghukum Jiang Chen. Bagaimanapun, Jiang Chen telah menyebabkan gangguan yang sangat besar kemarin, dan jika tidak ada yang dilakukan oleh kepala sekte, sekte hitam akan menjadi tempat tanpa aturan dan hukum. Bagus bahwa Anda dapat memahami alasan kepala sekte di balik menugaskan Anda untuk tugas ini. Namun, itu adalah misi yang sangat berbahaya, apakah Anda yakin ingin pergi sendiri, saudara? Guosan menunjukkan ekspresi senang terhadap Jiang Chen, karena Jiang Chen selalu bisa melihat hal-hal lebih jelas daripada yang lain. Betul sekali, saya telah memutuskan untuk menerima tugas ini. Jiang Chen mengangguk. Faktanya, misi ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dia baru saja sepenuhnya menyerap pil 5 elemen, dan hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah menerobos ke alam inti surgawi, dan tidak mungkin dia bisa melakukannya di Sekte Hitam. Jiang Chen sebenarnya telah bersiap untuk melakukannya di Myriad Demon Mountain, tetapi sebelum dia bisa pergi, Daoist Black telah memberinya tugas. Meskipun Blood Devils kejam dan brutal, risiko yang terlibat sebenarnya lebih rendah daripada risiko jauh di dalam Myriad Demon Mountain.
Jiang Chen pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, bagaimana dia bisa ditakuti oleh sekelompok iblis darah? Baiklah, karena kamu telah mengambil keputusan, aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi lagi. Dengan kemampuan dan keterampilanmu, aku percaya iblis penghisap darah biasa tidak akan menjadi lawanmu sama sekali, kamu hanya harus ekstra hati-hati dengannya. Lord Blood Moon, orang ini pasti licik seperti Blood Moon Saman, dan seharusnya bukan seseorang yang mudah dihadapi. Guo San menepuk bahu Jiang Chen. Kakak, sebelum aku pergi, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Jiang Chen berkata, tolong katakan padaku, saudaraku. Selama kakak bisa melakukannya, saya akan melakukannya apapun yang terjadi. Ekspresi Guo San menjadi serius. Big Yellow dan aku akan memulai perjalanan kita ke Yellowstone malam ini, dan Xiao Yu akan tetap tinggal. Kakak, tolong bantu saya merawatnya dengan baik, saya khawatir Fan Kun akan menyakitinya. Ketika Jiang Chen memutuskan untuk pergi, yang paling dia khawatirkan sebenarnya adalah Yan Chen Yu. Meskipun 9 meridian yin-nya sangat kuat, energi musuh mereka bahkan lebih kuat. Jika Fan Kun ingin mencari masalah dengannya, Yan Chen Yu tidak akan bisa membela dirinya sendiri. Kakak Jiang Chen, aku ingin pergi denganmu. Yan Chen Yu segera berkata. Xiao Yu, saat ini, aku masih belum memiliki terlalu banyak detail mengenai tugas ini. Jika Anda mengikuti kami, saya tidak akan bisa fokus pada misi. Anda hanya harus tinggal di sini dan menghabiskan waktu untuk kultivasi Anda. Begitu saya membunuh iblis darah itu, saya akan segera kembali. Jiang Chen memeluk Yan Chen Yu dan berbicara dengan lembut. Baiklah, tapi, kakak Jiang Chen, kamu harus berjanji padaku untuk menjaga dirimu baik-baik. Yan Chen Yu mengangguk. Meskipun dia tidak tahan untuk dipisahkan dari Jiang Chen, dia masih bisa memahami keputusannya. Bukan saja dia tidak bisa memberi mereka banyak bantuan, dia bahkan mungkin menjadi beban. Yakinlah, saudaraku, tidak ada yang berani main-main di Sekte Hitam. Jika Fan Kun ingin menyakiti Xiao Yu, bukan hanya aku, bahkan ketua sekte tidak akan membiarkan itu terjadi. Guo San berjanji pada Jiang Chen. Bagus, kalau begitu, kita pergi sekarang. Jiang Chen melebarkan sayap darahnya dan terbang tinggi ke langit, dan segera dia menghilang dari Sekte Hitam. Big Yellow juga mengepakkan sayap cahayanya dan mengikuti di sebelah Jiang Chen. Ketika para murid melihat Jiang Chen pergi, mereka semua tercengang dengan keputusannya. Jadi, Jiang Chen benar-benar menerima tugas itu dan sekarang pergi ke Yellowstone. Apakah dia tidak tahu risiko di balik tugas ini? Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh kepala sekte sendiri, tidak mungkin dia bisa menolak. Saya ingin tahu apakah itu karena Fan Kun dan kakeknya melakukan sesuatu di belakang layar yang menyebabkan Jiang Chen menerima hukuman ini. Tugas ini seperti misi bunuh diri, saya ingin tahu apakah Jiang Chen akan kembali hidup-hidup. Banyak murid menghela nafas, terutama murid lingkaran luar yang telah menjadi pengikut Jiang Chen. Semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Di kedalaman Black Mountain, Fan Zongtang dan cucunya Fan Kun berkumpul di ruang rahasia, keduanya tampak bahagia. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa kepala sekte akan menugaskan misi seperti itu untuk Jiang Chen. Dia pasti daging mati. Fan Kun tertawa terbahak-bahak. Motif sebenarnya dari kepala sekte bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk memberikan kesempatan bagi Jiang Chen untuk melatih dirinya sendiri. Dia mengolah Jiang Chen untuk menjadi saingan terbesar Nan Beichao. Fan Zongtang mendengus dingin. Kakek, saya telah mengumpulkan semua informasi mengenai misi ini. Lord Blood Moon memiliki basis kultivasi di puncak alam Heavenly Core, dan dikombinasikan dengan keterampilan Blood Devil-nya yang menakutkan, bahkan aku tidak akan menjadi lawannya. Jika Jiang Chen bertemu Lord Blood Moon, satu-satunya akhir baginya adalah kematian. Fan Kun mencibir, kita tidak bisa meremehkan Jiang Chen, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Karena kita bekerja untuk Nan Beichao, kita perlu membantunya membunuh Jiang Chen, dan ini adalah kesempatan yang baik. Tatapan sengit muncul di mata Fan Zongtang. Bahkan dengan basis kultivasi Mid Divine Core-nya, dia bekerja untuk Nan Beichao. Tidak ada yang akan percaya ini. Pendekatan Nan Beichao benar-benar luar biasa. Kakek, maksudmu membunuh Jiang Chen secara diam-diam? Fan Kun bertanya. Tidak, kamu tidak bisa pergi kemana-mana sekarang. Kepala sekte adalah pria yang brilian, dan jika Anda pergi sekarang, bahkan seorang idiot pun akan tahu bahwa Anda akan membunuh Jiang Chen. Fan Zongtang berkata, itu benar, tapi, saya pikir tidak perlu terlalu khawatir. Jiang Chen selalu menganggap dirinya tinggi, dan dia tidak pernah menganggap serius orang lain. Kali ini dia dikirim untuk menyingkirkan iblis darah itu, ini memang misi bunuh diri. Fan Kun memiliki ekspresi gembira. Kirim seseorang untuk memperhatikan daerah Yellowstone, jika iblis darah tidak dapat membunuh Jiang Chen, mintalah orang-orang ini untuk memberitahu Sekte Pedang Surgawi tentang keberadaan Jiang Chen. Fan Zongtang berkata dengan seringai di wajahnya. Itu benar, tekad Liang Xiao untuk membunuh Jiang Chen bahkan lebih kuat dari kita. Fan Kun berkata sambil tertawa keras. Jiang Chen dan Big Yellow terbang dengan cepat. Sekitar tengah malam, mereka hampir tiba di Yellowstone. Misi membunuh iblis darah sebenarnya adalah cara yang baik bagimu untuk berlatih, ini juga merupakan peluang besar. Kata kuning besar, betul sekali, saya mengembangkan keterampilan yang unik, dan itu memberi saya ki yang kaya dan darah yang kuat. Keduanya adalah senjata terbaik melawan semua iblis. Juga, kamu adalah keturunan kuda naga, iblis-iblis itu juga takut padamu.
Meskipun iblis darah adalah manusia, mereka agak berubah menjadi iblis, dan akan ada inti iblis yang terbentuk di tubuh mereka. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari menyerap inti iblis jauh lebih baik daripada manfaat yang bisa kita dapatkan dari menyerap jiwa iblis dari binatang iblis. Setelah menyerap pil 5 elemen dan memperkuat fondasi saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam inti surgawi. Jiang Chen berkata, Yellowstone adalah area terbentang dengan keliling lebih dari 10.000 mil. Tepat di pusat Yellowstone, Yellowstone City berada. Ada juga 2 kota lagi di daerah itu, namun, karena Yellowstone tidak terletak di lokasi yang strategis, tidak ada klan yang kuat di daerah itu. Tentu saja, bahkan klan terlemah di Provinsi Qi jauh lebih kuat daripada Kota Merah. Tepat di depan mereka adalah pegunungan terpencil. Meskipun saat itu tengah malam, mereka bisa melihat kabut memudar menutupi gunung. Jiang Chen bisa mencium bau darah dari dalam pegunungan. Ada setan darah di pegunungan ini. Mata Jiang Chen berbinar. Bagaimana Anda tahu bahwa Big Yellow memandang Jiang Chen dan bertanya? Ada yang namanya persepsi. Big Yellow, masih banyak lagi yang perlu kamu pelajari. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Berat, persepsi ayahmu terhadap harta adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu miliki. Big Yellow mendengus mendengar kata-kata Jiang Chen dan membuatnya terdiam. Jika seseorang dibandingkan dengan kemampuan untuk menemukan harta karun, tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa mendekati Big Yellow. Ah, tiba-tiba, tangisan yang mengerikan terdengar dari dalam lembah dan memecah keheningan malam yang gelap. Tangisan itu begitu menakutkan sehingga membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Seolah-olah orang yang berteriak itu menemukan sesuatu yang membuatnya takut sampai batas kemampuannya. Berat, kamu benar, saya merasakan sejumlah besar energi iblis di depan saya. Ekspresi Big Yellow berubah serius. Ayo pergi. Jiang Chen mengepakkan sayap darahnya dan mulai terbang menuju lembah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setan darah telah muncul kurang dari 2 hari yang lalu, tetapi mereka telah menyebar ke banyak tempat di dalam Yellowstone. Ini berarti jumlah Blood Devils sangat banyak. Bab 138. Bab 138 orang gila. Awan tebal menggelapkan langit, dan jeritan mengerikan itu benar-benar hilang. Lembah di depan menggambarkan perasaan menakutkan di tengah malam. Namun, apa yang terjadi di dalam lembah bahkan lebih menakutkan. 3 setan darah, dengan sepasang mata merah darah, mengenakan pakaian hitam dan menunjukkan taring tajam mereka saat mereka menatap mangsa di depan mereka. Penampilan mereka menakutkan, seolah-olah mereka adalah setan asli dari neraka. 2 pria tergeletak di tanah di depan mereka, dan keduanya telah meninggal dengan cara yang mengerikan. Masing-masing dari mereka memiliki 2 lubang kecil di leher mereka, tetapi tidak ada darah yang keluar dari lukanya, karena darah mereka sudah dihisap oleh Blood Devils ini. Jieji, darah manusia sangat enak. Salah satu iblis darah tertawa aneh. Suaranya serak dan mengerikan, dan itu cukup untuk membuat siapapun yang mendengarkan merinding. Dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilat taringnya, gerakannya cukup untuk menghentikan tangisan bayi. 4 orang berdiri di seberang setan darah. Mereka adalah 3 remaja laki-laki dan 1 perempuan dengan tingkat kultivasi biasa. Salah satunya adalah prajurit inti mortal awal, 2 lainnya berada di puncak alam Qihai. Gadis remaja itu mengenakan pakaian biru, dan dia tampaknya berusia 14-15 tahun. Dia sangat takut sehingga dia tidak bisa berhenti gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Jieji, jangan tunggu lagi. Kami akan menyedot semua darah dari ketiga pria ini. Adapun gadis itu, bawa dia sebagai korban untuk pemimpin. Iblis darah lainnya tertawa terbahak-bahak. Pergi, kita mati kali ini. Keempat orang itu sangat ketakutan. Setan darah di depan mereka semua berada di alam intifana, dan dengan kekejaman dan pendekatan brutal mereka digabungkan, tidak mungkin mereka bisa menghadapinya. 3 iblis darah memasang senyum kejam di wajah mereka. Mata merah darah mereka bersinar dengan aura aneh. Mereka perlahan-lahan bergerak ke arah mangsanya, dan saat melakukan itu, mereka menjilati sepasang taring mereka, mencoba membuat mangsanya lebih ketakutan. Ketika mereka melihat mangsanya menjadi lebih takut, senyum kejam di wajah mereka menjadi lebih tebal. Sepertinya mereka tidak terburu-buru untuk membunuh mangsanya, dan mereka ingin membuat mangsanya merasa ngeri sebelum meminum darahnya, karena itu akan membuat darah mereka lebih enak. Iblis darah ini kejam dan tidak manusiawi, mereka dengan kejam menyiksa dan membunuh orang-orang di kota kita. Ayo lawan mereka sampai mati. Remaja Mortal Core memiliki ekspresi menjengkelkan di wajahnya. Itu adalah instingnya untuk tetap hidup. Ketika seorang manusia tahu bahwa dia akan mati bagaimanapun caranya, bahkan pada detik terakhir, dia akan tetap mencoba yang terbaik untuk tetap hidup. Jieji, setan darah ini terus tertawa. Tepat saat mereka membuka mulut untuk menggigit manusia dengan taringnya, 2 cahaya kemasan tiba-tiba turun dari langit. Astaga, astaga, mengikuti 2 suara swooshing, 2 Blood Devil yang berdiri di depan para remaja itu darah mereka tumpah kemana-mana. Lampu emas telah memotong keduanya menjadi 2. 4 potong daging mati terlempar ke tanah, terus berputar dan meronta. Ah, jelas, gadis itu belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Dia sangat takut dia bahkan tidak bisa tetap berdiri, dia segera jatuh dengan tubuh gemetar. Dia sudah diambang kehancuran ketika teman-temannya telah dibunuh oleh iblis darah ini. Sekarang, setelah menyaksikan 2 iblis darah ditebas menjadi 2 bagian, dengan organ dalam mereka terlepas dan memenuhi udara dengan bau yang menyengat, dia tidak bisa menahan diri lagi. Wajah 3 pemuda lainnya juga menjadi pucat.
Mereka mencoba yang terbaik untuk tidak muntah, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa bersyukur dan bahagia dalam pikiran mereka. Dua lampu emas yang baru saja membunuh iblis darah memancarkan aura yang murni, dan mereka jelas berasal dari sisi terang. Mereka bertiga tidak bodoh, mereka tahu seseorang telah menyelamatkan mereka. Siapa? Ekspresi Blood Devil terakhir berubah. Dia segera berteriak dan mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, dia melihat dua sosok turun dari langit dan mendarat di depannya. Meskipun Blood Devils kejam dan tidak manusiawi, mereka bukan idiot. Mereka mirip dengan binatang iblis yang memiliki kecerdasan. Selain itu, sebelum mereka menjadi Blood Devils, mereka sebenarnya adalah manusia. Iblis darah ini bisa merasakan betapa kuatnya manusia dan anjing di depannya ini. Hanya energi yang mereka keluarkan secara tidak sadar sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat takut. Jika pemuda di depannya ini ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan punya nyali untuk melawan. Iblis darah, sungguh keberadaan yang menjijikkan, Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Kata-katanya penuh kebencian terhadap iblis darah. Penampilan iblis darah ini jauh lebih menjijikkan daripada iblis asli. Kamu, siapa kamu? Setan darah memiliki suara gemetar. Dia tidak bisa menunjukkan sisi kejam dan brutalnya di depan Jiang Chen. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat sekilas dua mayat yang telah dimumikan karena semua darah mereka tersedot keluar dari tubuh mereka. Hanya dalam sekejap, kemarahan yang ekstrim muncul di matanya. Setelah menyaksikan kekejaman dan kebrutalan iblis darah ini, Jiang Chen telah mengambil keputusan. Dia ingin membunuh semua makhluk menjijikan ini, dan tidak meninggalkan yang selamat. Kuning besar, siksa dia sedikit, tapi jangan bunuh dia. Jiang Chen berkata dengan kejam. Karena iblis darah ini selalu menggunakan pendekatan yang kejam dan brutal, Jiang Chen ingin Big Yellow mengajari mereka apa itu kekejaman dan kebrutalan yang sebenarnya. Tepat setelah Jiang Chen selesai berbicara, Big Yellow segera melompat ke depan dan mendorong Blood Devil ke bawah dengan tubuhnya yang kuat dan berat. Retak gelombang jeritan keras yang mengerikan terdengar di dalam lembah. Big Yellow telah menggigit salah satu lengan Blood Devil. Tulangnya terbuka, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Malam yang gelap dicat dengan warna yang kejam. Big Yellow menunjukkan ekspresi ganas. Dengan gigitan lain, lengan terakhir Blood Devil menghilang. Dia terus berteriak dan berjuang, tetapi dibandingkan dengan Big Yellow, dia terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun di bawah tekanan energi Big Yellow. Big Yellow menggunakan cakarnya yang tajam dan meninggalkan dua luka dalam di dada Blood Devil. Lukanya hampir mengekspos semua yang ada di bawahnya, dan itu sangat menakutkan. Big Yellow melepaskan kekejaman primitifnya, menunjukkan kebrutalan tersembunyi sebagai binatang iblis. Dengan menggunakan kedua cakarnya, dia terus menggaruk tubuh Blood Devil. Hanya dalam beberapa detik, tubuh iblis darah telah dimutilasi dengan buruk. Sialan Anda, jadi, Anda suka minum darah. Aku akan mematahkan taringmu. Si kuning besar terkutuk. Dia membuka mulutnya dan meludahkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan bertabrakan dengan sepasang taring panjang iblis darah, dan hanya dalam sekejap, taring itu patah. Darah mengalir keluar dari mulut Blood Devil, dan itu bahkan membuatnya tidak bisa berteriak. Pah, tiga pemuda yang baru saja lolos dari kematian tidak dapat menahan adegan berdarah lagi, dan mereka mulai muntah. Gadis muda itu juga akhirnya bereaksi, wajahnya pucat karena dia juga muntah. Remaja Mortal Core memiliki reaksi yang lebih baik daripada yang lain, tetapi ekspresinya yang mengerikan mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Cukup, jangan sampai dia terbunuh. Dengan nada acuh tak acuh, Jiang Chen meminta Big Yellow untuk berhenti. Tentu saja, Big Yellow tidak lupa meludahi Blood Devil sebelum benar-benar berhenti. Jiang Chen berbalik dan menatap keempat orang itu, lalu dia bertanya dengan senyum di wajahnya, dari mana kalian berasal? Sudah berapa lama sejak setan darah muncul? Saat menatap pemuda tampan dengan wajah lembut ini, ketakutan keempat orang itu akhirnya berkurang. Dewasa, kita semua dari kota Red Sun. Setan darah ini telah disaksikan oleh banyak orang di sekitar area Yellowstone selama 2 hari terakhir, dan kami tidak tahu berapa banyak dari mereka yang ada. Banyak orang di kota kami telah menjadi mangsa mereka, dan kami sebenarnya menuju ke kota Yellowstone untuk mendapatkan bantuan. Kami tidak pernah menyangka akan bertemu setan-setan ini dalam perjalanan kami, dan kami hampir membuat diri kami terbunuh. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, kata pemuda itu. Siapa namamu? Jiang Chen bertanya. Penolong, nama saya Zhang Wei. Kata pemuda bernama Zhang Wei. Dia menggambarkan sikap hormat terhadap Jiang Chen. Dalam pikirannya, Jiang Chen pasti seseorang yang luar biasa. Setan darah yang kuat seperti boneka di tangannya, dan mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Saya Jiang Chen dari Sekte Hitam. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk membunuh iblis darah ini. Aku akan mengikutimu ke kota Red Sun dan menyingkirkan para bajingan itu. Jiang Chen menjelaskan kepada Zhang Wei. Karena Blood Devils muncul hanya 2 hari yang lalu, tidak peduli seberapa besar jumlah mereka, mereka seharusnya tidak mencapai setiap bagian dari Yellowstone. Jiang Chen ingin menjadikan kota Red Sun sebagai medan perang pertama antara dirinya dan iblis darah. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan bahaya yang dihadapi kota Red Sun sekarang. Apa, kamu dari Sekte Hitam? Zhang Wei berteriak dengan ekspresi terkejut.
Ketika tiga lainnya mendengar dia dari Sekte Hitam, wajah mereka segera dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, dan setelah mereka mendengar Jiang Chen mengatakan dia ada di sini untuk membantu mereka, mereka menjadi lebih bahagia. Saat ini, seluruh kota Red Sun berada dalam bahaya besar, dan alasan mengapa mereka meninggalkan kota adalah untuk mendapatkan bantuan dari kota Yellowstone, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan murid Sekte Hitam di sepanjang jalan mereka. Dalam pikiran mereka, semua orang dari Sekte Hitam adalah makhluk superior. Bantuan dari seorang murid Sekte Hitam jauh lebih baik daripada mendapatkan bantuan dari klan manapun di dalam kota Yellowstone. Penolong, ada beberapa gadis remaja yang hilang kemarin di kota kami, dan barusan, iblis darah itu berkata bahwa mereka akan membunuh kami terlebih dahulu, lalu membawa Xiao Ling ke semacam pemimpin sebagai korban. Kurasa gadis-gadis yang hilang itu ada hubungannya dengan pengorbanan ini. Zhang Wei tampak cukup pintar. Gadis remaja bernama Xiao Ling di sampingnya masih terlihat kabur. Jelas, dia belum pulih dari keterkejutannya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, lalu dia mengulurkan tangannya dan menepikan Blood Devil, lalu dia bertanya, katakan padaku apa pengorbanan ini, dan di mana gadis-gadis yang hilang itu. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan mengiris daging Anda sepotong demi sepotong. Jiang Chen berkata dengan tenang, tetapi dengan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu adalah pemimpinnya. Pemimpin kami sedang mengembangkan keterampilan yang disebut pengorbanan darah, dan dia membutuhkan gadis remaja yang masih perawan untuk memulai upacara pengorbanan. Mereka berada tepat di kedalaman gunung ini, setan darah tidak berani menyembunyikan apapun, dia segera memberitahu Jiang Chen semua yang dia tahu. Bawa aku ke sana. Jiang Chen meraih setan darah dan terbang ke langit. Sebelum dia pergi, dia berbalik dan memberitahu Big Yellow, kamu tetap di sini dan lindungi mereka, aku akan segera kembali. Beberapa ratus mil jauhnya dari Jiang Chen, ada sebuah lembah yang sangat sunyi. Ada batu besar yang menghalangi bagian atas lembah, itu jauh lebih tersembunyi daripada lembah tempat Jiang Chen saat ini. Di dalam lembah, sebuah altar hitam setinggi 3 meter telah dibangun. Di atas altar, berdiri patung besar Blood Devil, dan kabut hitam terus memancar darinya. Setan darah sedang duduk tepat di tengah altar. Kulitnya dipenuhi darah kental dan ki yang menyebar seperti jaring laba-laba. Di bawah tubuhnya, terbaring seorang gadis remaja dengan tubuh gemetar. Pupil matanya telah kehilangan semua fokus dan keaktifan, darahnya tersedot keluar sedikit demi sedikit. Di luar altar, puluhan iblis darah mengenakan pakaian hitam berdiri dengan sungguh-sungguh. Di sebelah mereka ada 7-8 gadis remaja yang lemah. Ketika gadis-gadis ini menyaksikan apa yang terjadi di altar, ketakutan di benak mereka mencapai batasnya. Mereka hanya bisa menangis dan menjerit. Mereka benar-benar kehilangan semua harapan untuk diselamatkan, dan mereka hanya berdoa agar mereka tidak menjadi yang berikutnya. Bab 139. Bab 139 Momen Penting. Ini adalah pemandangan yang mengerikan, itu cukup untuk membuat siapapun yang menonton merasa gugup. Gadis-gadis remaja yang putus asa ini benar-benar kehilangan semua kekuatan mereka, dan mereka bahkan tidak bisa berjuang. Di bawah pengawasan iblis darah, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Mereka hanya bisa menunggu giliran untuk dikorbankan. Astaga, setelah menyedot darah terakhir, pemimpin iblis darah itu membuang begitu saja tubuh mumi gadis remaja itu dari altar. Berikutnya, pemimpin membuka mata merah darahnya dan berbicara dengan suara serak. Astaga, tepat pada saat ini, sesuatu jatuh tepat ke altar dari langit di atas, dan itu jatuh tepat di depan pemimpinnya. Ketika pemimpin itu menundukkan kepalanya dan melihat sekilas apa itu, dia langsung meraung marah. Objek yang jatuh dari langit adalah kepala iblis darah. Ekspresi di wajah Blood Devil yang mati ini sangat mengerikan. Tidak hanya wajahnya yang berlumuran darah, sepasang taring yang mengidentifikasi mereka sebagai Blood Devils juga hilang. Siapa? Pemimpin segera berdiri dari altar, dan melepaskan kekuatan energi iblis yang kuat. Pemimpin telah mencapai alam inti surgawi awal. Di antara semua iblis darah, seseorang hanya bisa menjadi pemimpin ketika basis kultivasi mereka mencapai alam inti surgawi. Mereka kemudian juga dapat melatih keterampilan pengorbanan darah dan menggunakan darah gadis remaja untuk meningkatkan energi mereka. Alasan mengapa pemimpin ini menangkap begitu banyak gadis remaja adalah untuk menggunakannya untuk keterampilan pengorbanan darahnya. Setelah semua gadis ini dikorbankan, dia akan mampu menembus ke alam inti surgawi pertengahan. Namun, yang membuatnya kesal adalah bahwa tepat setelah dia benar-benar mengorbankan gadis pertama, hal seperti ini terjadi. Sungguh keterampilan yang jahat dan iblis. Menjatuhkan orang ke dalam jurang kesengsaraan, ini tidak diperbolehkan oleh hukum alam semesta ini, sialan kalian semua. Sebuah dengusan dingin terdengar dari langit di atas. Semua iblis darah mengangkat kepala mereka, dan yang bisa mereka lihat hanyalah seorang pria muda berpakaian putih dengan sepasang sayap darah di punggungnya. Pria muda itu bersinar dalam cahaya keemasan sambil memegang mayat tanpa kepala. Mayat itu milik Blood Devil, astaga. Sebuah kekuatan yang kuat muncul dari telapak tangan Jiang Chen dan menghancurkan mayat itu. Itu berubah menjadi kabut berdarah, lalu menghilang di malam yang gelap. Beraninya kamu, setan darah berteriak dengan marah. Upacara pengorbanan darah yang direncanakan dan dipersiapkan dengan hati-hati telah terganggu, dan ini benar-benar membuatnya kesal. Dalam benaknya, pemuda yang muncul entah dari mana itu hanya di sini untuk mengadili kematiannya sendiri. Astaga, sayap darah Jiang Chen mengepak, dan dia turun dari langit. Puluhan iblis darah inti mortal segera mengelilinginya.
Mereka menunjukkan taring mereka dan mencoba mencabik-cabiknya. Kita bisa menentang dao alam semesta ini, tetapi kita tidak bisa menjerumuskan orang ke dalam jurang kesengsaraan. Kami, sebagai kultivator, kami dapat menentang dao, kami dapat melanggar aturan alam semesta, tetapi kami tidak dapat kehilangan akar kami. Manusia biasa, kalian semua iblis darah tidak pantas ada di dunia ini. Jiang Chen berkata dengan keras. Dia memiliki dao sendiri, seperangkat prinsipnya sendiri. Meskipun dia kejam dan brutal, dan menggunakan pendekatan ganas terhadap musuh-musuhnya. Dia adalah pria yang bisa dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian. Di dunia ini, tidak ada alasan jika tidak ada alasan. Gadis-gadis remaja di depannya ini sangat lemah dan polos, dan iblis darah ini telah melanggar aturan manusia yang paling dasar. Mereka harus dibunuh, swosh-swosh, dalam sekejap, puluhan lampu emas dilepaskan dari tubuh Jiang Chen. Masing-masing lampu emas itu seperti pedang setajam silet. Dengan kecepatan ekstrim, mereka menembus setiap iblis darah kecuali pemimpinnya. Bam, segera, di bawah serangan cahaya keemasan ini, semua iblis darah berubah menjadi kabut berdarah dan mati dengan cara yang mengerikan di tempat. Beginilah cara Jiang Chen memperlakukan iblis darah ini. Tanpa belas kasihan, bajingan, beraninya kau membunuh kami, iblis darah yang mulia. Tanda seru, Anda mencari kematian Anda sendiri. Pemimpin segera menjadi sangat marah. Dia tidak pernah menyangka pemuda yang datang entah dari mana ini menjadi begitu kuat. Dalam sekejap, dia membunuh semua iblis darah dengan mudah. Bang, pemimpin iblis darah memulai serangan. Dia melepaskan telapak tangan merah darah besar dan gerakan meraih ke arah Jiang Chen. Huff. Jiang Chen mendengus dingin, kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya, dan telapak tangan merah darah yang kuat langsung hancur. Setelah itu, Jiang Chen dengan paksa mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan 3 jari emas yang cerah dan besar tiba-tiba muncul dan menusuk ke arah altar hitam. Astaga, Six Solar Fingers adalah keterampilan yang sangat kuat. Altar yang dibangun dengan beberapa batu keras yang kokoh segera hancur dan berubah menjadi reruntuhan di bawah tumbukan. Pemimpin iblis darah terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sekarang, dia hanya bisa merasakan betapa menakutkannya pemuda di depannya. Dia tahu dia tidak cocok untuk pemuda ini, dan karena itu, dia tidak membuang waktu. Dia segera terbang tinggi ke langit dan mulai melarikan diri. Kamu tidak bisa lepas dariku. Jiang Chen mengepakkan sayap darahnya, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia mengejar pemimpinnya. Dia menebas pemimpin dengan sayapnya yang besar, dan diikuti dengan teriakan menyakitkan, pemimpin itu dipotong menjadi 2 oleh Jiang Chen. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Inti iblis merah segera terbang keluar dari mayat pemimpin. Itu memancarkan aura jahat, tetapi pada saat yang sama, itu juga mengandung lebih banyak energi, ki, dan darah dibandingkan dengan jiwa iblis biasa. Jiang Chen dengan paksa meremas dengan telapak tangannya dan mematahkan inti iblis seukuran kepalan tangan, mengubahnya menjadi potongan lampu merah yang terbang ke tubuh Jiang Chen. Keterampilan transformasi naga, Jiang Chen berteriak. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, inti iblis sepenuhnya diserap dalam beberapa detik. Roh jahat yang terkandung di dalamnya telah dimurnikan oleh keterampilan transformasi naga, dan yang tersisa adalah energi, ki, dan darah paling murni. Inti iblis telah membantu Jiang Chen membentuk 2 tanda naga lagi, membuat jumlah total tanda naga di laut ki-nya 87. Pemimpin iblis darah ini cukup kuat, dia sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari manusia biasa di level yang sama. Tapi tetap saja, dia bukan tandingan Jiang Chen. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh prajurit inti surgawi awal dalam hitungan detik. Jiang Chen menarik kembali sayap darahnya dan mendarat kembali di lembah. Gadis-gadis remaja yang ketakutan hanya menatapnya kosong. Mereka masih kaget dengan apa yang terjadi. Jadi, kalian semua berasal dari kota Red Sun. Jiang Chen bertanya, tetapi semua gadis memiliki ekspresi ketakutan, dan tidak ada dari mereka yang berbicara. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Chen berkata, jangan takut, saya adalah murid dari Sekte Hitam. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk membunuh iblis darah ini. Sekarang, kalian semua aman. Meskipun pikiran gadis-gadis remaja ini dipenuhi dengan ketakutan, mereka masih bisa mendengar kata-kata, Sekte Hitam, dan aman. Selain itu, pemuda di depan mereka ini memberi mereka kesan yang lebih baik dibandingkan dengan iblis-iblis kejam itu. Mereka tahu pemuda ini baru saja membunuh iblis darah itu dan menyelamatkan hidup mereka. Kami dari kota Red Sun, beberapa dari kita tidak, tapi kita semua adalah korban dari iblis ini. Terima kasih, dermawan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Seorang gadis remaja membungkuk ke arah Jiang Chen. Sisanya mengikuti tindakannya dan melakukan hal yang sama. Jiang Chen menghela nafas panjang. Jika dia tiba beberapa menit kemudian, gadis-gadis ini akan terbunuh. Kota Red Sun hanyalah kota biasa di dalam area Yellowstone, dan diperintah oleh kota Yellowstone, jadi cukup mudah untuk membayangkan betapa rentannya kota itu. Jika iblis darah ini menyerang kota dengan kekuatan penuh, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi kota kecil itu. Jiang Chen melepaskan energi yuannya dan membentuknya menjadi jaring raksasa, lalu dia menutupi gadis-gadis ini dengan jaring raksasa dan terbang tinggi ke langit dan kembali ke tempat asalnya. Di lembah beberapa ratus mil jauhnya, Big Yellow mengibaskan ekornya dengan tenang, tetapi Zhang Wei dan orang-orang lain berjalan mondar-mandir dengan panik. Berhenti berjalan-jalan, kalian membuat ayahmu pusing. Ketika pria itu menyerang, Anda tidak dapat mengharapkan apapun selain kesuksesan.
Big Yellow berkata sambil menatap mereka dengan putus asa. Zhang Wei dan yang lainnya segera meminta maaf kepada Big Yellow. Lagi pula, mereka memang menyaksikan betapa kejam dan ganasnya anjing ini. Bagaimana mereka berani menunjukkan rasa tidak hormat. Saudara Zhang Wei, lihat, Tuan Muda Jiang kembali. Lihat, itu saudari Xiu dan yang lainnya, mereka masih hidup. Dua pemuda melihat Jiang Chen terbang ke arah mereka dengan beberapa gadis di sampingnya, dan mereka mengenali beberapa gadis ini dari kota Red Sun. Ketika gadis-gadis ini bertemu dengan teman-teman mereka sendiri, mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan mulai menangis terseduh-seduh. Mereka menangis terseduh-seduh, seolah ingin meneriakkan semua hal buruk yang pernah mereka alami. Tuan Muda Jiang Chen, Anda adalah penyelamat kami, terimalah terima kasih kami. Zhang Wei dan teman-temannya membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Mereka sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen, tidak ada dari mereka yang bisa berdiri di sana lagi, mereka semua akan menjadi mumi. Cukup, seberapa jauh kota Red Sun dari sini? Jiang Chen bertanya. Tidak jauh, 300 mil dari sini. Penampilan pertama Blood Devils adalah di Red Sun Town. Zhang Wei menjelaskan, 300 mil, tidak terlalu jauh. Jiang Chen mengangguk, jarak 300 mil membawanya hanya sekejap untuk melakukan perjalanan. Kami berharap Tuan Muda Jiang dapat membantu kota Red Sun dan menyelamatkan kami dari bencana ini. Saya mendengar bahwa Lord Blood Moon ada di belakang semua iblis darah ini. Klan kuat di kota Yellowstone terlalu sibuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, jadi mereka tidak bisa membantu kita. Zhang Wei berkata dengan nada memohon. Saat ini, Jiang Chen adalah satu-satunya harapan kota Red Sun. Jangan khawatir, alasan mengapa saya di sini adalah untuk membunuh Lord Blood Moon itu. Zhang Wei, pimpin jalan ke kota Red Sun. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, ekspresi kegembiraan yang luar biasa segera memenuhi wajah Zhang Wei dan yang lainnya. Mereka telah menyaksikan keterampilan Jiang Chen sekarang, dan karena Jiang Chen berasal dari Sekte Hitam, itu memberi mereka kepercayaan yang luar biasa pada kemampuannya. Mereka percaya, dengan bantuan Jiang Chen, bahwa kota Red Sun pasti akan lolos dari ancaman ini. Dengan bantuan Jiang Chen dan Big Yellow, Zhang Wei dan yang lainnya akhirnya merasakan sensasi terbang. Mereka sekarang bergegas menuju ke arah kota Red Sun. Zhang Wei, siapa pria terkuat di kota Red Sun? Jiang Chen bertanya. Penolong, kota Red Sun hanyalah sebuah kota kecil di dalam provinsi Qi. Hanya marsekal kota yang telah mencapai alam inti surgawi awal. Namun, Marsal kota sudah cukup tua sekarang, dan tidak mungkin dia bisa mengalahkan iblis darah yang kuat. Zhang Wei berkata. Jiang Chen diam-diam menganggukkan kepalanya. Red Sun Town memang kota kecil, tapi dibandingkan dengan Red City dan Fragrant Sky City, itu sebenarnya lebih kuat. Ini adalah perbedaan yang disebabkan oleh wilayah. Hanya ada satu prajurit inti surgawi di kota Red Sun, dan jika iblis darah ini memutuskan untuk menyerang kota, hanya dengan mengirim seorang pemimpin saja kota itu akan jatuh dalam waktu singkat. Tapi untungnya, Blood Devils sudah lama tidak berada di sini, dan belum terlambat bagi Jiang Chen untuk membantu. Kecepatan Jiang Chen dan Big Yellow luar biasa. Mereka segera tiba di luar kota Redstone. Melihat dari jauh, mereka menemukan ada api yang menyala di mana-mana di dalam kota, dan awan gelap melayang di atas. Sial, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Iblis-iblis itu mulai membantai penduduk kota. Ekspresi Zhang Wei segera berubah. Apa yang paling dia khawatirkan mulai terjadi. Bab 140. Bab 140 kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Kabut darah yang pekat melayang-layang di langit kota Red Sun. Dengan kemampuan Jiang Chen, meskipun masih jauh, dia bisa melihat pemandangan kacau dan mengerikan di dalam kota Red Sun. Zhang Wei dan teman-temannya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Meskipun kota Red Sun hanyalah sebuah kota kecil, itu adalah rumah mereka, tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Perasaan mereka terhadap kota ini tidak dapat digantikan oleh hal lain. Saat ini, ketika mereka menyaksikan kampung halaman mereka terbakar dan penduduk kota dibantai, sulit bagi orang lain untuk memahami perasaan mereka. Saat itu masih malam, tetapi api membubung ke langit di dalam kota Red Sun, membuatnya cerah seperti siang hari. Deretan rumah dan bangunan ikut terbakar. Ini hanya kota kecil dengan keliling beberapa puluh mil, kepadatan penduduknya tinggi di sini. Di dalam kota, banyak sosok hitam berlarian sambil mengeluarkan tawa jahat. Ini adalah iblis darah yang kejam, jeritan dan tangisan yang menakutkan bisa terdengar di mana-mana. Leher seorang pria digigit oleh Blood Devil, dan dalam sekejap, dia menjadi mumi. Adegan serupa diputar di seluruh kota. Cepat, ayo berkumpul di tempat Town Marsal berada. Semuanya, cepat, kita akan aman di sebelah kota Mars. Semua prajurit inti mortal di kota Red Sun berteriak dan berteriak. Beberapa terus mengayunkan pedang mereka dan melawan iblis darah ini, tetapi mereka terlalu lemah dibandingkan dengan iblis darah ini, sehingga banyak dari mereka mati dengan cara yang mengerikan. Saat ini, di pusat kota Red Sun, ada alun-alun yang dipenuhi orang, dan semuanya menunjukkan ekspresi panik dan serius. Ada beberapa prajurit dengan senjata di tangan mereka mengelilingi dan menjaga kerumunan. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit Mortal Core, dan bahkan ada beberapa prajurit Qihai. Orang-orang yang panik terus berlari menuju alun-alun. Cepat, masuk. Beberapa prajurit Mortal Core buru-buru menarik orang-orang kota ke alun-alun dan mempersiapkan diri untuk membela mereka dengan tubuh mereka.
Tepat di depan semua orang di alun-alun berdiri beberapa pria tua dengan ekspresi bermartabat. Mereka semua memegang senjata tempur di tangan mereka. Di antara para lelaki tua ini, ada seorang lelaki tua berusia 60-an, dan tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di antara semua yang ada di sini. Prajurit inti surgawi awal, dia adalah Marsekal Kota. Bang, JJJ, rumah-rumah dihancurkan dan dibakar dalam api, dan tawa para iblis darah semakin dekat. Semakin banyak iblis yang datang ke arah mereka, dan jeritan orang-orang kota seperti jarum yang menusuk hati semua orang, membuat mereka semua merasa semakin marah. Kebencian dan ketakutan mereka semakin besar, tetapi mereka kebanyakan merasa tidak berdaya. Tahun Marsal, mari kita keluar dan melawan iblis darah ini. Tahun Marsal, kita lebih baik mati melawan bajingan ini. Beberapa orang sangat kuat, mereka dengan erat mengepalkan senjata mereka saat wajah mereka menjadi sangat merah. Tidak mungkin, Tahun Marsal berteriak dengan keras, tidak ada yang diizinkan pergi dari sini. Kekuatan kota kita terlalu lemah, kita harus bersatu, hanya dengan begitu kita dapat bertahan melawan Blood Devils ini. Saya khawatir, kali ini ada beberapa lusin iblis darah, dan sangat mungkin ada pemimpin inti surgawi di belakang mereka. Kami hanya dapat mengumpulkan semua orang di sini dan meminta semua Mortal Core dan pejuang puncak Kihai kami melindungi orang-orang kami. Semua prajurit harus berjaga di batas luar alun-alun. Suara Tahun Marsal keras dan jelas, memastikan semua orang bisa mendengarnya. Sekarang, mayoritas penduduk kota telah berkumpul di alun-alun. Adapun yang lainnya, mereka harus bergantung pada keberuntungan mereka apakah mereka bisa atau tidak. Tahun Marsal tidak punya pilihan selain menjadi otokrat, karena dia harus mempertimbangkan keselamatan mayoritas. Mengumpulkan semua orang bersama-sama adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk melawan iblis darah. Jika mereka memilih untuk melawan iblis darah secara terpisah, korbannya akan lebih tinggi. Lagi pula, semua penduduk kota akan menjadi domba lemah yang menunggu untuk disembelih. Mendesah, banyak orang menghela nafas, mereka sangat tidak berdaya dan membenci iblis darah ini. Tapi, ini adalah momen sulit dalam hidup yang mungkin harus dihadapi setiap orang sesekali. Pada saat yang genting, mereka dipaksa untuk membuat keputusan yang sulit. Keputusan seorang pemimpin akan mempengaruhi kehidupan dan keselamatan semua orang di kota. Tahun Marsal telah membuat keputusan yang tepat di saat yang paling penting di Red Sun Town. Meskipun dia tidak tahu apakah kota Red Sun akan lolos dari bencana ini atau tidak, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Orang-orang tua, para prajurit inti mortal pertengahan dan inti mortal akhir itu, tidak satupun dari mereka melarikan diri dari kota sendirian, mereka semua berdiri di depan semua penduduk kota, siap untuk membela semua orang. Bahkan sampai tetes darah terakhir mereka tertumpah, mereka akan tetap berdiri untuk melindungi keselamatan rakyatnya. Jieji, tepat pada saat ini, tawa berbahaya terdengar dari langit di atas. Dua iblis darah tinggi tiba-tiba muncul, dan mereka menatap penduduk kota dari atas. Dua setan darah inti surgawi. Murid Tahun Marsal menyusut, dan wajah semua orang di alun-alun menjadi pucat. Mereka menunjukkan emosi putus asa, kedatangan dua iblis darah inti surgawi pada dasarnya membuat mereka melepaskan semua harapan mereka. Hanya ada satu prajurit inti surgawi di kota Red Sun, dan itu adalah Marsekal kota itu sendiri. Dia akan kesulitan melawan hanya satu iblis darah inti surgawi, apalagi dua dari mereka. Pergi, kita ditakdirkan, dua iblis darah inti surgawi, bagaimana kita akan membela diri? Kita ditakdirkan untuk mati kali ini. Semua orang tua di alun-alun mulai menangis. Ketika mereka memikirkan semua penduduk kota yang akan dibunuh oleh iblis darah ini, dan darah mereka disedot keluar dari tubuh mereka, mau tak mau mereka merasakan sakit yang luar biasa di hati mereka. Orang-orang tua ini seperti Tahun Marsal, mereka tidak takut mati, tetapi mereka tidak ingin mati sia-sia. Daging segarnya banyak sekali, haha. Jika kita meminum semua darah mereka, tingkat kultivasi kita akan melihat lompatan besar. Ini benar-benar pesta yang luar biasa. Salah satu pemimpin Blood Devil tertawa terbahak-bahak. Kita ditakdirkan untuk mati kali ini. Tahun Marsal mengangkat kepalanya dan berteriak saat air mata mulai menetes dari sudut matanya. Bang, tepat pada saat ini, ledakan besar terdengar dari belakang iblis darah. Ledakan itu begitu keras sehingga hanya mengguncang tanah. Cahaya keemasan terang menghiasi langit dan menerangi seluruh kota Red Sun. Semua warga kota, serta dua pemimpin iblis darah berbalik dan melihat ke arah sumbernya. Apa yang mereka lihat adalah seorang pria muda dengan sepasang sayap merah darah di punggungnya. Dia memegang kapak perang emas di tangannya, dan dengan satu ayunan kapak, 5 iblis darah dipotong, dan meledak menjadi abu. Pada saat yang sama, seekor anjing kuning besar yang bersinar dalam cahaya keemasan datang ke alun-alun, dan dia membawa puluhan orang di sebelahnya. Lihat, ini Zhang Wei dan yang lainnya, mereka kembali. Siwer juga bersama mereka, gadis-gadis itu masih hidup. Banyak orang mulai heboh, ini Jiang Chen dari Sekte Hitam. Kamu iblis darah busuk, datang ke sini dan hadapi kematianmu. Suara Jiang Chen keras dan jelas, dan terdengar di setiap bagian kota Red Sun. Dia terus menyerang dengan kapak perangnya, dan setiap serangan akan merenggut nyawa beberapa iblis darah. Mereka semua hancur menjadi abu oleh serangan Jiang Chen. Dia dari Sekte Hitam, Tahun Marsal, pemuda itu adalah murid Sekte Hitam, dan dia sangat kuat. Haha, orang-orang dari Sekte Hitam ada di sini, kita selamat.
Penduduk kota yang putus asa bersukacita. Di Provinsi Qi, Sekte Hitam memiliki reputasi yang baik, dan karena seorang murid Sekte Hitam ada di sini, mereka yakin akan terselamatkan dari bencana ini. Ah, jeritan ngeri memenuhi malam yang gelap di dalam kota Red Sun sekali lagi. Tapi kali ini, bukan penduduk kota yang berteriak, itu adalah iblis darah yang kejam. Jiang Chen terlalu kuat, iblis darah intifana itu akan berubah menjadi abu hanya dengan menabrak Jiang Chen. Huff, Anda mencari kematian, bahkan jika Anda berasal dari Sekte Hitam. Salah satu pemimpin iblis darah yang akan mulai membantai penduduk kota di alun-alun mendengus dingin. Tubuhnya bergoyang, lalu dia menusuk ke arah Jiang Chen. Pemimpin lainnya akan mengikutinya, tetapi jalannya terhalang oleh Big Yellow. Kakak, idiot, berlutut dan bersujud di depan kakekmu. Jika tidak, aku akan memenggal kepalamu. Big Yellow mengayunkan kepalanya dengan bangga. Dari mana anjing terkutuk ini berasal? Hadapi kematianmu. Pemimpin iblis darah melepaskan niat membunuh yang mengesankan. Dia menyerang dengan telapak tangan merah darah besar menuju Big Yellow. Tapi, Big Yellow tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dengan tubuhnya yang bersinar dalam cahaya keemasan, Big Yellow menjulurkan kepalanya yang besar dan menabrak telapak tangan yang berwarna merah darah. Bam, kepala Big Yellow sangat keras. Telapak tangan merah darah besar itu segera hancur setelah bertabrakan dengan kepala Big Yellow. Dengan kecepatan tinggi, Big Yellow tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah menghancurkan telapak tangan merah darah, dia tidak melambat, tetapi dia terus menabrak pemimpin iblis darah. Astaga, ketika pemimpin Blood Devil akhirnya bereaksi dari keterkejutannya, kepala Big Yellow bertabrakan tepat ke dada Blood Devil dengan kekuatan yang kuat. Retakan, dada pemimpin iblis darah runtuh di bawah dampak yang besar, dan sejumlah besar darah dipaksa keluar dari mulutnya. Setan darah ini memiliki tubuh yang kuat yang dapat dibandingkan dengan beberapa binatang iblis, tetapi dia tidak pernah menyangka kepala anjing ini begitu kuat, seolah-olah itu adalah senjata yang luar biasa. Mengaum, Big Yellow terlalu cepat, dengan mulut terbuka lebar, dia menggigit kepala pemimpin iblis darah. Dengan kekuatan Big Yellow saat ini, membunuh seorang prajurit inti surgawi awal tidak akan memakan banyak waktu. Surga, apa yang baru saja aku lihat? Anjing ini sangat menakutkan. Dia baru saja membunuh salah satu pemimpin iblis darah. Anjing yang luar biasa, saya tidak percaya apa yang baru saja saya lihat. Penduduk kota Red Sun Town semuanya tercengang, mereka semua memasang ekspresi heran. Bahkan Zhang Wei dan beberapa orang lainnya yang telah menyaksikan kebrutalan Big Yellow masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bagaimanapun, itu adalah pemimpin iblis darah. Ayo serang. Town Marshal mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi ke udara dan berteriak keras. Dia menjadi orang pertama yang berlari keluar dari alun-alun dan menyerang. Semua prajurit inti mortal telah berubah menjadi harimau ganas yang sedang berburu mangsanya. Mereka berlari keluar dari alun-alun dan memulai serangan mereka. Bunuh semua iblis darah, balas dendam orang-orang kita yang jatuh. Bunuh mereka semua, buat mereka mati dengan cara yang paling menyakitkan. Penduduk kota bertindak seolah-olah mereka telah disuntik dengan semacam stimulan, dan mereka mulai menyerang dengan gila-gilaan. Di sisi lain, pemimpin iblis darah telah tiba di depan Jiang Chen. Setibanya di sana, dia segera melepaskan lapisan lampu merah ke arah Jiang Chen. Huff, Jiang Chen mendengus dingin. Dengan ayunan kapak perangnya yang kuat, dia benar-benar mengunci pemimpinnya. Kapak perang Jiang Chen sangat ganas dan brutal, dan pemimpinnya dipotong menjadi dua sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan suara. Dia mati dengan mengenaskan dalam sekejap. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan meraih inti iblis. Pada saat yang sama, Big Yellow melemparkannya inti iblis inti surgawi lainnya. Jiang Chen langsung menyerap kedua inti iblis dengan keterampilan transformasi naganya. Kuning besar, bunuh semua iblis darah, jangan tinggalkan yang selamat. Sambil menyerap bola iblis, Jiang Chen berteriak pada Big Yellow. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Big Yellow mulai membantai sambil mengibaskan ekornya. Kepalanya adalah senjata terbaiknya, dan tidak ada iblis darah yang bisa menahan satu serangan pun darinya, mereka semua mati dengan mengenaskan. Ketika sisa dari hampir 30 iblis darah melihat pemimpin mereka terbunuh, mereka segera menjadi panik dan mulai melarikan diri di setiap arah, mencoba melarikan diri dari Red Sun Town. Namun, di bawah serangan Big Yellow dan penduduk kota yang marah, mereka semua terbunuh, dan tidak ada yang selamat. Jangan tinggalkan yang selamat, ini adalah pendekatan Jiang Chen terhadap iblis darah jahat ini. Kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Oke Genius, kita lanjut berikut. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum.